Bab 1921. Orang menawar batu keos. Segera, harga batu kekacauan didorong hingga 500.000 batu mentah bermutu tinggi. Namun, pada harga ini, jumlah penawar lebih sedikit. Bagaimanapun, batu yang kacau ini telah kehilangan kekacauan dan hanya dapat dianggap sebagai bahan pemurnian senjata. Meskipun dapat digunakan untuk menyempurnakan prajurit kekaisaran, ia memiliki tingkat keberhasilan dalam menyempurnakan prajurit kekaisaran. Jika gagal, bahan akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, kecuali itu adalah produk jadi, bahan murni, harganya tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Segera, harganya mencapai sekitar 800.000 yuan batu, hampir tidak ada yang menaikkan harganya. Apakah kamu masih memiliki 800.000 yuan untuk melanjutkan? Tuan rumah bertanya, dan suaranya terdengar di rumah lelang. 1 juta. Saat ini, Luming membuka mulutnya dan menawar harga tinggi 1 juta yuan. Sebelumnya, dia tidak menawar, adalah menunggu bagian belakang, 1 pukulan. Begitu mata tuan rumah berbinar, dia memandang Luming dan berkata, pemuda ini telah menawarkan 1 juta batu mentah berkualitas tinggi. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Setelah itu, lelaki tua itu bertanya 3 kali dan tidak ada yang menawarkan. Sepotong batu kacau tanpa gas kacau, 1 juta batu mentah berkualitas tinggi, sudah berada di sisi yang tinggi, tentu saja tidak ada yang menawar. Akhirnya, Luming membeli batu itu seharga 1 juta yuan. Seorang wanita muda dengan batu yang indah di depannya. Anak ini batu kekacauan. Wanita muda itu berkata, yang berarti membayar uang dan mengantarkan barang pada saat bersamaan. Permisi, bisakah aku membayar dengan tentara kekaisaran? Lu Mingdao. Tentu saja. Wanita muda itu tersenyum. Bagus. Lu Ming mengangguk. Sepasang sayap kecil muncul di telapak tangannya. Kemudian, sayap tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Sepasang sayap ini diperoleh Luming saat dia membunuh pangeran tertua Jinwu. Ini adalah prajurit kaisar. Banyak orang memiliki mata yang cerah. Aku tidak menyangka bocah itu masih sangat muda sehingga dia memiliki tentara kaisar. Di mata sebagian orang, ada kilasan keserakahan. Seharusnya Tian Jiao dari halaman suci Yuanshan yang mengendalikan tentara kaisar begitu muda. Beberapa orang mulai berbicara, yang mengejutkan mereka yang memiliki keserakahan sebelumnya dan melenyapkan keserakahan mereka. Tian Jiao dari halaman suci Yuanshan hampir berasal dari kekuatan yang kuat. Jika kamu ingin menyerang orang-orang ini, kamu harus berhati-hati dengan nasib kamu. Dengan pasukan kaisar untuk mengimbangi, tentu saja, kamu dapat melelang prajurit kaisar secara langsung, dan batu ekstra akan diserahkan kepada tuan muda di tempat. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Itu dia. Lu Ming mengangguk. Ketika tentara kaisar diserahkan kepada wanita muda itu juga memberi Luming sebuah cincin yang berisi batu-batu yang kacau balau. Dan kemudian dia melelang tentara kekaisaran Luming. Akhirnya, tentara kekaisaran menjual harga 5 juta batu mentah bermutu tinggi. Setelah dikurangi 1 juta batu kacau dan menambahkan biaya penanganan, Luming juga mendapatkan hampir 4 juta batu mentah berkualitas tinggi. Selanjutnya, lelang dilanjutkan. Semakin di belakang, semakin berharga harta yang muncul. Bahkan beberapa harta terakhir, bahkan Kaisar Zendi dan Kaisar Wu bergabung dalam penawaran, dan harganya mencapai tingkat yang mengejutkan, yang membuka mata Luming. Dibandingkan dengan Kaisar Wu itu dan bahkan Kaisar yang sebenarnya, asetnya hanyalah setetes air di lautan. Akhirnya, dengan suksesnya pelelangan harta karun terakhir, tirai pun berakhir. Setelah pelelangan, Luming meninggalkan rumah lelang sebelumnya dan menunggu di luar. Sua. Dari rumah lelang, banyak tokoh terbang ke kota Tiandi ke segala arah. Tiba-tiba, Luming melihat seorang lelaki tua, dengan seorang gadis, terbang keluar dari pelelangan. Harum. Mata Luming cerah. Gadis itu, meskipun dia telah tumbuh besar dan memiliki sosok yang tinggi, Luming dapat melihat sekilas bahwa dia adalah muridnya, Lu Xiangxiang. Luming bergegas mengejar. Untungnya, He Gao tidak menunjukkan kecepatan terlalu cepat, sepertinya dia berniat mengambil dupa, biarkan dia mengunjungi pemandangan kota Tiandi, agar Luming tetap bisa mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka terbang jauh. Di depan mereka, He Gao dan Lu Xiangxiang tiba-tiba berhenti. Anak kecil, kamu datang jauh-jauh dari rumah lelang. Kenapa? He Gao membuka mulutnya dengan dingin, dan napas yang kuat keluar. Nafas ini membuat tubuh Luming bergetar hebat. Dia mundur 1 kilometer dengan kecepatan tinggi, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Ini masih belas kasihan pihak lain, atau nafas, dia akan mati. Penatua, salah paham, aku di sini untuk menemukan Xiangxiang. Luming membuka mulutnya dengan tergesa-gesa, mengungkapkan suara aslinya.
Mendengar suara Luming, tubuh Siang-Siang Jiao bergetar, menunjukkan warna kejutan yang tak tertandingi, dan berseru, "Tuan, apakah kamu? Apakah kamu seorang guru?" He Gao sedikit terkejut. Di kedalaman matanya, ada kesempatan dingin untuk membunuhnya, tapi dia meninggal tanpa menunjukkannya. "Siang-Siang, ini aku, tapi aku tidak ingin menunjukkan tubuh asliku sekarang." Luming berkomunikasi dengan Siang-Siang, tetapi dia tidak akrab dengan dia Gao, jadi dia secara alami tetap waspada. "Tuan, ini benar-benar kamu." Dalam suara kedatangan Lu Xiang, suara Lu terdengar. "Tuan, dari mana saja kamu? Siang-Siang sangat merindukanmu." Keharuman batang tenggorokan, air mata di mata. "Gadis bodoh, bukankah kita bertemu lagi? Ngomong-ngomong, Master Lembah, dan kakak bela diri Tiancui." Lu Ming bertanya. "Apakah mereka ada di keluarga dia?" "Siang-Siang Dao. Dia Jia." Hati Lu Ming tergerak, kota Tiandi memiliki rumah, dan keluarga Hang, Lu Ming tentu saja mendengarnya. Apakah ini dia keluarga? "Haha, Siang-Siang, adik laki-laki ini adalah tuan yang sering kamu sebutkan." Saat ini, dia Gao tersenyum dan berjalan mendekat. "Ya, dia adalah tuanku, tuan. Dia adalah kaisar sebenarnya dari He Gao, kaisar sebenarnya dari keluarganya." Siang-Siang memperkenalkan Lu Ming. "Aku pernah melihatmu, tuan." Lu Ming menyapa He Gao. "Benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda. Adik laki-laki, Siang-Siang, aku sangat merindukanmu selama periode ini. Sulit untuk bertemu denganmu. Bagaimana kalau pergi ke rumahnya dulu?" He Gao berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat baik. "Baiklah, tuan, ayo pergi. Kakek dan Tuan Tiancui Tuan Lembah pasti sangat senang melihatmu." Lu Siang-Siang memegang lengan Lu Ming dan tersenyum cerah di wajahnya. Lu Ming mengangguk dan pergi bersama Siang-Siang ke keluarga Gao. Setelah tiba di rumahnya, Tuan Tiancui dan Lembah Binglong mulai melihat Lu Ming. Saat mereka mendengar suara Lu Ming, mereka semua sangat gembira. Beberapa orang berkumpul dan mengobrol sebentar. Lu Ming mengetahui bahwa setelah Master Lembah Naga Es dan Tiancui, Siang-Siang dan Sui Ningsin terpencar, mereka kebetulan bertemu dengan He Gao, yang dibawa kembali ke rumahnya oleh He Gao. Dan Tiancui dan Master Lembah Naga Es sangat senang mengetahui bahwa hati Sui Ning tidak terjadi setelah itu. "Adik laki-laki Lu Ming, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." Saat ini, katanya Gao. Bab 1922 Subscribe Penatua. He Gao membuka mulutnya dan berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Lu Ming tentang sesuatu. Namun, dia membuat Lu Ming sedikit terpana. "He Gao adalah seorang kaisar sejati. Apa yang bisa aku lakukan untuknya?" Setelah mendengar ini, Master Lembah Naga Es tiba-tiba mengubah wajahnya dan memancarkan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Lu Ming dan He Gao keluar dari tempat tinggal mereka dan tiba di tempat yang sunyi. "Sebaiknya kamu mengembalikan penampilan aslimu. Di depanku, sebaiknya kamu mengubah wajahmu. Tidak ada efeknya." He Gao membuka mulutnya terlebih dahulu dan menatap Lu Ming dengan mata cerah. Lu Ming tidak bergerak, dia sudah lama tahu bahwa dia Gao bisa melihatnya. He Gao adalah kaisar yang sebenarnya, begitu dekat, bahkan jika itu Seng Sishu, dia tidak bisa bersembunyi satu sama lain. Selain itu, ketika aku melihat Tuan Tianhammer dan Ice Dragon Valley sebelumnya, mereka berdua tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka sangat gembira. Dari titik ini, tidak sulit untuk menebak bahwa Lu Ming diubah menjadi transfigurasi. Lu Ming mendapatkan kembali penampilan aslinya dan berkata dengan kepalan tangan, yang lebih tua dan generasi yang lebih muda memiliki alasan mereka sendiri, dan mereka tidak bermaksud menyembunyikannya. "Siapa namamu? Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Selama aku mengirim seseorang untuk menyelidiki, tidak sulit untuk mengetahui detailmu." Mata He Gao memancarkan cahaya yang bagus. "Namaku Lu Ming." Lu Ming merenung sejenak dan kemudian menyebutkan nama aslinya. Seperti yang dikatakan Gao, karena dia telah menunjukkan wajah aslinya, mudah untuk mengetahui siapa dia dengan kemampuan pihak lain. Terlebih lagi, keluarganya berseteru dengan HENGJIA, jadi mereka tidak akan melapor ke HENGJIA, kan? Setelah mendengar Lu Ming mengumumkan nama aslinya, He Gao mengubah wajahnya dan berkata, "Kamu adalah Lu Ming, putra kekacauan di Yuan Shan Yuan, yang mencabut pedang Kaisar Surga dan memimpin raja-raja berperang melawan Sungai Hengxing." Kata tetua, itu adalah generasi yang lebih muda. Lu Ming menyentuh hidungnya. Lebih dari setahun yang lalu, Lu Ming membuat keributan, dan bahkan sekarang keluarga Han memiliki orang kuat setingkat kaisar yang menjaga di luar halaman suci Yuanshan. Bahkan saat itu memicu pertempuran antara yang kuat dan kaisar agung. Nama Lu Ming sudah lama tersebar di seluruh kota Tiandi. Namun, semua orang yang telah mencapai prestasi telah mendengar nama Lu Ming. "Haha, aku sudah lama mendengar namamu. Sekarang aku melihatnya, benar-benar kebanggaan surga, naga asli dalam diri manusia." He Gao berkata sambil tersenyum.
Aku tersanjung, tapi aku tidak tahu mengapa aku datang ke generasi yang lebih muda. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan bertanya. He Gao sedang mencarinya. He Gao tidak hanya bertanya tentang identitas aslinya, bukan? Kudengar kamu adalah Tuan Siang-Siang. He Gao membuka mulutnya. Lu Ming tercengang dan berkata, ya, Siang-Siang adalah murid sejatiku. Lu Ming, sejujurnya, fisik Siang-Siang sangat cocok untuk mewarisi mantelku. Oleh karena itu, aku juga ingin menerima Siang-Siang sebagai murid dekat, tetapi Siang-Siang mengatakan itu tergantung pada maksudmu. Jadi, sebaiknya kamu membujuk Siang-Siang untuk belajar dariku. He Gao langsung ke intinya dan mengatakan idenya. Kamu ingin mengubah wajah kamu, murid Lu Ming. Itu hanya untuk memberinya pilihan yang lebih baik. Lu Ming, aku adalah kaisar yang sebenarnya. Siang-Siang memuja di bawah keluargaku, dan bakat serta potensinya dapat dikembangkan dengan lebih baik. Sekarang, kamu berada dalam situasi genting dan dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga HNGJIA. Siang-Siang mengikuti kamu. Apakah kamu ingin dia mengambil risiko dengan kamu? Jalan He Gao. Ini. Lu Ming menunjukkan warna meditasi yang mendalam. Lu Ming, jika kamu ingin memiliki wewangian yang bagus, kamu harus membujuknya untuk bergabung dengan tembok pintu orang tua itu. Hanya dengan sumber daya dari keluarganya untuk mendukungnya, dia dapat mencapai puncak. He Gao melanjutkan. Tuan, ini keinginan pribadi aku untuk belajar dari gurunya. Aku dapat membujuk Siang-Siang, tetapi itu tergantung padanya apakah dia mau atau tidak. Lu Mingdao. Di kedalaman matanya, dia Gao memancarkan secercah ketajaman, dan kemudian menunjukkan senyuman dan berkata, tidak apa-apa. Kamu bisa membujuknya dulu. Jika teman lamamu bertemu lagi, kamu bisa tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Hari lagi. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya, dan kemudian dia Gao memanggil orang-orang untuk membawa Lu Ming kembali ke tempat tinggal Siang-Siang. Setelah Lu Ming pergi, mata He Gao memancarkan kesempatan membunuh yang dingin. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan suamiku. Dengungan dingin He Gao. Dari pengalamannya, sekilas terlihat bahwa Lu Minggang benar-benar asal-asalan dan tidak benar-benar ingin membujuk Siang-Siang untuk memujanya sebagai guru. Aku tidak menyangka bahwa tuan yang dikatakan Siang-Siang adalah Lu Ming. Selama anak laki-laki itu meninggal, gadis Siang-Siang tidak mau patuh kepadaku dan berlatih kungfu 4 musim. Selain itu, bocah itu bernilai banyak uang sekarang. Mata He Gao memancarkan kesempatan membunuh yang dingin. Kemudian dia melangkah keluar dari rumahnya dan pergi ke arah lain dari kota Tiandi. Belum lama ini, sekelompok besar kuil muncul di bekas kenyamanan. Ini keluarga Hang. He Gao ingin menggunakan pedang untuk membunuh orang, pinjam pedang dari keluarga Hang. Siapa ini? He Gao datang ke keluarga Hang, yang tentu saja mengejutkan para ahli dari keluarga Hang. Boom, pada He Gao, nafas kaisar yang sebenarnya benar-benar pecah, menutupi istana besar keluarga HNGJIA. Biarkan kaisar sejatimu keluar menemuiku. Suara He Gao keluar. Pada saat berikutnya, nafas yang mengerikan keluar dari kelompok kuil HNGJIA. Seorang pria parubaya melangkah keluar dan berdiri di ketinggian, menatap dia Gao. Hantu tua He Gao, mengapa kamu datang ke keluarga Hang kami? Kaisar nyata HNGJIA kuat, mulut dingin. Sejak zaman kuno, keluarga Hang dan keluarga He telah berselisih. Secara alami, dia tidak memiliki wajah yang baik untuk dia Gao. Datang dan buat kesepakatan denganmu. He Gao berkata sambil tersenyum. Kesepakatan apa? Kaisar sebenarnya dari pembicaraan HNGJIA. Tentang kesepakatan Lu Ming. Jalan He Gao. Lu Ming, bukankah dia di halaman suci Yuanshan? Apakah kamu punya cara untuk masuk ke halaman suci Yuanshan dan menangkap Lu Ming? Kaisar HNGJIA yang sebenarnya menunjukkan cibiran jijik. Ada 3 kaisar besar di Yuanshan Seng Yuan. Bahkan Kaisar HNGJIA tidak bisa langsung memasuki Yuanshan Seng Yuan dan menangkap Lu Ming. Dia tidak percaya pihak lain punya jalan. Siapa bilang Lu Ming sekarang ada di halaman suci Yuanshan? Dia Gao tersenyum. Tidak mungkin jika kamu tidak berada di halaman suci Yuanshan. Selalu ada orang kuat di keluarga Hang kami yang menjaga di luar halaman suci Yuanshan. Wajah Kaisar asli HNGJIA berubah. Itu menyia-nyiakan keluarga Hengmu. Lu Ming sudah lama keluar dari halaman suci Yuanshan. He Gao mencibir. He Gao, apakah kamu tahu di mana Lu Ming? Kaisar sebenarnya dari keluarga HNGJIA menunjukkan esensinya di matanya. Ya, tapi aku tidak bisa memberitahumu berita itu dengan sia-sia. Kamu harus membayarnya. Jalan He Gao. Apa yang kamu butuhkan? Mata HNGJIA Zendi sedikit menyipit. Menyeberangi jubah merampok Tuhan. He Gao berbicara perlahan. Tetapi Kaisar HNGJIA yang sebenarnya, wajahnya berubah dengan liar, dan dia berkata, melintasi jubah Tuhan, He Gao, kamu hanyalah seekor singa. Tidak mungkin.
Bagi orang kuat Kaisar Wu, nilai pakaian itu sangat mencengangkan. Karena itu bisa membantu rakyat Kaisar Wu untuk menyeberangi perampokan. Dibandingkan dengan Tianbao biasa, nilainya beberapa kali lebih tinggi. Menyeberang dan merampok Tianbao biasa tidak ada gunanya bagi Kaisar Wu yang berkuasa. Namun, bahkan Kaisar virtual, bahkan Kaisar yang sebenarnya, memiliki pengaruh yang besar, yang dapat meningkatkan kemungkinan sukses. Bab 1923 Subscribe Penatua. Setiap 33.033 tahun, Kaisar Wu yang kuat menghadapi bencana langit dan bumi, yang menjadi semakin serius. Sejak zaman kuno, orang kuat yang tak terhitung banyaknya, orang kuat kelas kekaisaran yang paling menonjol, telah berubah menjadi abu terbang di bawah bencana alam. Ada sangat sedikit yang tidak pernah bisa mati. Karena berkultivasi ke tingkat kaisar sejati, yang rela jatuh di bawah malapetaka, oleh karena itu, Duji Senyi, yang dapat meningkatkan kemungkinan perampokan silang, sangat berharga bagi kekuatan Kaisar Wu. Jika kamu bisa selamat dari satu bencana, kamu bisa hidup lebih dari 300.000 tahun. Dalam 300.000 tahun ini, kamu dapat mengambil risiko di beberapa tempat berbahaya dan mendapatkan peluang. Mungkin kamu bisa membuat tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan berhasil bertahan dari malapetaka berikutnya. Begitu Gao membuka mulutnya, dia akan merampok pakaian Tuhan. Pantas saja Kaisar asli HNGJIA bereaksi begitu banyak. Aku memberitahumu bahwa Lu Ming akan segera kembali ke halaman suci Yuanshan. Ketika dia kembali ke halaman suci Yuanshan, kamu tidak akan bisa memenangkannya dan mendapatkan pedang Kaisar Surga. Kamu harus mempertimbangkan dengan jelas apakah penting untuk menyilangkan jubah Tuhan atau pedang Kaisar Surga. Hei Gao mencibir. Kaisar HNGJIA yang sebenarnya terlihat mendung dan cerah, dan sepertinya sedang memikirkan kelayakannya. Ambil jubahnya, berikan padanya. Saat ini, suara lain keluar dari kelompok istana HNGJIA. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih keluar, yang juga seorang kaisar sejati. Wajah He Gao sedikit berubah, dan dia mundur 100 li karena takut dikepung oleh pihak lain. Keluarga Heng dan keluarga Heng, sejak zaman kuno, memiliki perseteruan, yang secara alami ingin dia cegah. He Gao, kami bisa memberikannya padamu, tapi kuharap kamu tidak menipu kami, jika tidak, bahkan jika keluarga Heng keluar dengan sekuat tenaga, mereka akan membunuhmu. Pria tua dengan rambut putih itu dingin. Kamu akan memberiku jubah Dewa Dujie, dan aku akan membawamu untuk menemukan Lu Ming. Jalan He Gao. Nah, ini dia. Pria tua berambut putih itu mengangguk, lalu kembali ke rumah Heng. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi, melambaikan tangannya, dan terbang menuju He Gao dengan membawa cincin penyimpanan. He Gao mengambilnya dan menyapu pikirannya dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Kali ini, membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu dapat menyingkirkan Lu Ming, membiarkan Lu siang-siang mati, memujanya sebagai guru, melatih keterampilan 4 musim, dan kamu bisa mendapatkan jubah Dewa Perampokan Penyeberangan. Selama rencananya berhasil, dia akan memiliki keyakinan 90% bahwa dia akan selamat dari malapetaka ini, dan harapan hidupnya akan meningkat 33.333 tahun. He Gao, bisakah kita bicara sekarang? Di mana Lu Ming? Kaisar asli HNGJIA bertanya. Lu Ming, tetaplah di rumahku. Dia Gao tersenyum. Ayo pergi denganmu. Kaisar asli dengan rambut putih dari keluarga Heng membuka mulutnya dan pergi bersama dia Gao ke keluarganya. Setelah berpisah, Lu Ming dan He Gao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain sebenarnya ingin mengumpulkan dupa sebagai murid. Seorang kaisar sejati yang mengambil dupa sebagai muridnya secara alami adalah hal yang baik untuk siang-siang. Tapi entah kenapa, di hadapan He Gao, Lu Ming selalu merasa tidak nyaman. He Gao tidak hanya ingin menjadi seorang murid. He Gao memberi Lu Ming perasaan yang sangat berbahaya. He Gao siang baru saja mengatakan bahwa dia hanya asal-asalan. Mereka harus dibawa pergi secepat mungkin. Selama mereka memasuki halaman suci Yuanshan, mereka akan aman. Tapi bagaimana mereka bisa dibawa pergi? Dalam benak Lu Ming, dia sedang memikirkan tindakan balasan. Setelah beberapa saat, aku melihat halaman yang harum. Di luar halaman, penguasa lembah naga es mondar-mandir, dan tampak sangat cemas. Begitu dia melihat Lu Ming kembali, master lembah yang dingin itu sangat gembira. Pria yang memimpin jalan juga pergi. Lu Ming, apa yang dia Gao katakan padamu? Apakah kamu ingin membujuk siang-siang untuk menjadi seorang guru? Tuan lembah yang dingin datang untuk bertanya. Ya, master lembah juga mengetahuinya. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, kamu tidak boleh berjanji dia Gao, atau siang-siang akan berada dalam bahaya. Jalan cemas utama Cold Valley. Tuan lembah, apa yang terjadi? Wajah Lu Ming berubah dan bertanya. He Gao sepertinya menggunakan dupa. Segera, He Gao, Jenderal Lembah Dingin,
Mungkin menggunakan dupa untuk berlatih seni bela diri dan melawan bencana alam. Apa? Sial. Setelah mendengar ini, Luming kaget dan meraung. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. He Gao tidak benar-benar ingin menerima dupa sebagai murid. Dia hanya ingin memanfaatkannya. Tidak heran Luming memiliki firasat buruk sebelumnya. Tidak, dia Gao tahu identitas asliku dan pasti tidak akan melepaskanku. Kita harus segera pergi. Tiba-tiba, wajah Luming berubah. Pada saat ini, segala macam kemungkinan terlintas di benak Luming. Jika dia Gao, dia langsung membunuh Luming. Dengan cara ini, Siang-Siang kehilangan tuannya dan menjadi anggota sekte orang lain. Itu akan jauh lebih mudah. Bahkan, dia bisa pergi ke rumah Hang untuk mencari keuntungan dan membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan hal ini, Luming sangat cemas. Puan Lembah, pergi, segera tinggalkan rumah Hang. Setelah mengatakan ini, Luming bergegas ke halaman lain. Melihat Siang-Siang dan Tian Cui, Luming segera memanggil peta gunung dan sungai dan berkata, Tuan Lembah, Siang-Siang, kakak seperguruan, tolong masukkan peta gunung dan sungai dengan cepat, dan aku akan membawamu keluar dari rumahnya. Tuan, ini. Siang-Siang mengungkapkan keraguan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ayo. Luming bersorak, cahaya putih menyala, Wewangian dan Tian Cui dikumpulkan ke dalam peta gunung dan sungai. Luming, apa yang bisa kamu lakukan untuk keluar? Tuan Ice Dragon Valley bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, penguasa lembah. Aku punya caraku sendiri, tapi aku akan meminjam pakaianmu. Lu Mingdao. Mata Master Lembah Naga Es berkedip, dan kemudian sehelai pakaian muncul di tangannya dan memberikannya kepada Luming. Luming kemudian memasukkan pemilik Lembah Naga Es ke dalam peta gunung dan sungai. Seperti dua kacang polong, tubuh Luming mulai berubah dan menjadi bentuk utama Lembah Naga Es, bahkan nafas. Luming dengan cepat mengenakan pakaian Master Lembah Naga Es dan berjalan keluar. Pemilik Ice Dragon Valley dapat bergerak dalam jarak tertentu. Master Lembah Naga Es berjalan keluar dan diam-diam memandangnya, tetapi mereka semua menyapu dan mengabaikan masa lalu. Setelah berbalik sebentar, Luming datang ke tempat terpencil. Ketika dia datang ke sini, dia tidak punya mata untuk mengawasinya. Saat ini, dia kebetulan bertemu dengan seorang pria parubaya yang bertatap muka. Begitu mata Luming menyapu, dia bisa melihat bahwa pria parubaya ini adalah kultivasi dari orang bijak dan ceng kecil. Luming diam-diam berjalan menuju pria itu. Saat mendekat, Luming menyerang pria itu seperti sambaran petir dan membuatnya pingsan. Kemudian dia melepas pakaiannya dan memakainya. Kemudian, sosok Luming mulai berubah menjadi sosok pria ini. Pria parubaya itu dilempar ke peta gunung dan sungai oleh Luming. Luming melangkah keluar dari gerbang keluarga He. Sepanjang jalan, tidak ada yang berhenti. Segera, Luming dengan lancar keluar dari keluarganya. Baru saja keluar dari rumahnya, wajah Luming sedikit berubah. Dia melihat ada beberapa sosok di kejauhan, bergegas masuk ke rumahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Salah satunya adalah dia Gao. Jika ada yang kuat di HENGJ, mata Luming suram. Luming telah melihat dua orang lainnya yang datang bersama dia Gao. Itu adalah keluarga Hang yang telah memasuki halaman suci Yuanshan dan ingin mengambil dua dari tiga kaisar sejati HENGJ miliknya. Bab 1924 Subscribe Penatua. Pergi. Tanpa ragu, Luming mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas ke halaman suci Yuanshan. Dia ingin kembali ke halaman suci Yuanshan secepat mungkin. Di sisi lain, He Gao, dengan dua kaisar asli dari keluarga Hang, datang ke keluarga He dan datang keluar tempat tinggal Lu Siang-Siang. Luming, terserah kamu. Tidak nyaman bagiku untuk masuk. Kamu tidak bisa memindahkan gadis kecil itu ke dalam. Orang lain, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. He Gao memperingatkan. Dua kaisar asli dari keluarga Hang mengangguk dan melangkah keluar ke halaman lain tempat Siang-Siang tinggal, dan kesadaran spiritual mereka turun. Di bawah sapuan, ekspresi wajah dua orang, adalah tenggelam, di mata berkedip jejak kemarahan. Mereka pindah dan mendatangi dia Gao. Kemarahan mereka membara di mata mereka. Hei Gao, apakah kamu berani membodohi kami? Kaisar asli berambut putih itu, mulut dingin. Apa yang salah denganmu? Wajah He Gao tenggelam, dia tidak tahu kenapa. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Tidak ada seorang pun di halaman lain. Apakah kamu tidak mempermainkan kami? Kaisar lain dari keluarga Hang, wajahnya bahkan lebih buruk. Wajah He Gao berubah dengan liar dan berkata, tidak ada orang di sana. Bagaimana bisa? Setelah mengatakan itu, tubuhnya seperti angin kencang mengalir ke halaman lain, dan semangat tirani menyapu. Tidak seorang pun di rumah sakit lain. Sialan, di mana orang-orangnya? He Gao meraung, dan perasaan spiritualnya menyebar ke tempat tinggal keluarga He lainnya. Namun, Luming tidak ditemukan dimanapun.
Sua, Sua. Saat ini, kedua sosok itu terbang keluar dan mendarat di depan dia Gao. Mereka adalah ahli yang digunakan Gao untuk memata-matai siang-siang. Bagaimana dengan orang-orang? Bagaimana dengan orang-orang di rumah sakit? He Gao meraung marah. Wajahnya dipelintir karena kemarahannya. Orang-orang telah berada di halaman lain sepanjang waktu. Kami tidak melihat mereka keluar. Apakah mereka, harta karun gua? Apa yang mereka pikirkan? Wajah mereka berubah dengan liar. Dua orang bodoh. He Gao dengan marah menegur, dan kesempatan membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Lu Ming mahir dalam seni transfigurasi dan transfigurasi. Aku tidak menyangka bahwa pikiran anak laki-laki ini sangat teliti. Ini adalah kecerobohan aku. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming mahir dalam seni transfigurasi dan transfigurasi, dia berpikir bahwa Lu Ming akan tinggal di keluarganya setidaknya selama 1 hari. Dia sudah bergegas mencari orang-orang dari keluarga Hang. Selama Lu Ming tinggal sedikit lebih lama, dia tidak akan bisa terbang. Tanpa diduga, begitu dia pergi, Lu Ming meninggalkan keluarganya bersama Siang-Siang dan yang lainnya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. He Gao, apa yang kamu mainkan? Jika kamu ingin menipu kami, serahkan pakaian dewa. Dua kaisar asli HNGJIA, dengan wajah muram, muncul di kedua sisi He Gao. Nafas yang kuat menyelimutinya. Ini dia keluarga. Saluran dingin He Gao. Wajah dua kaisar asli dari keluarga Hang berubah. Ya, ini dia keluarga. Jika dia mulai menyerang He Gao, dia pasti akan dikepung oleh anggota kuat dari keluarga He. Pada saat itu, mereka semua dalam bahaya. He Gao, tidak mudah menipu Du Jie Shen Yi keluarga Han aku. Jika kamu tidak mengembalikannya, tunggu balas dendam keluarga Han aku, kecuali jika kamu bersembunyi di keluarganya sepanjang waktu dan jangan keluar. Kaisar nyata rambut putih HNGJIA, mulut dingin, napas tubuh lebih kuat. Kenapa kamu terburu-buru? Dimanapun Lu Ming bersembunyi, aku bisa menemukannya. He Gao mencibir di wajahnya. Kemudian, dengan kedua tangannya, dia mulai mencubit formula segel ajaib. Ini adalah formula segel untuk mengendalikan Soul Eater. Tidak peduli seberapa jauh, selama dia menjepit formula segel, dia bisa mengendalikan Soul Eater, dan melalui Soul Eater, dia bisa merasakan posisi Lu Ming. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan terbang menuju halaman suci Yuanshan seperti kilatan petir. He Jia tidak jauh dari halaman suci Yuanshan. Dia mendekati halaman suci Yuanshan dengan cepat. Tiba-tiba, wajah Lu Ming berubah. Dia merasa ada sesuatu dalam gambar gunung dan sungai. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming memasuki peta gunung dan sungai. Sebagian pikirannya mengendalikan peta gunung dan sungai dan terus terbang menuju halaman suci Yuanshan. Mengaum. Begitu Lu Ming masuk, dia melihat Master Lembah Naga Es memegang kepalanya di tangannya dan mengaum seperti binatang buas, penuh kesakitan. Ah! Kemudian, kepala Lembah Naga Es menghantam puncak gunung dengan keras. Gunung bergetar dan puing-puing terciprat. Ada apa denganmu, kakek? Siang-siang berdiri di sampingnya, bingung dan menangis. Diracuni, penguasa lembah harus diracuni. Sialan, dia Gao sangat kejam. Palu meraung. Baru saja, pemilik lembah naga es hanya memberitahu mereka tentang masalah ini, dan mereka telah memahami sebab dan akibatnya. He Gao, biarkan Siang-Siang melatih keterampilan 4 musim. Sebenarnya, dia ingin Yuan Yun yang harum untuk memperbaiki dirinya. Ini benar-benar ganas. Setelah mendengar ini, keduanya ketakutan. Puan Lembah, racun apa yang kamu dapatkan? Lu Ming mendatangi Master Lembah Naga Es dan bertanya. Itu pemakan jiwa. He Gao telah kembali ke rumahnya dan tahu bahwa kita telah melarikan diri. Itu tidak baik, dia dapat menentukan posisi kita melalui pemakan jiwa. Lu Ming, bunuh aku, bunuh aku. Master Lembah Naga Es meraung. Brengsek. Bagaimana itu bisa terjadi? Tian Cui, Siang-Siang dan Lu Ming semuanya jelek. Bunuh aku dengan cepat, jika tidak, dia Gao akan segera menyusulmu. Puan Lembah Naga Es meraung, awalnya wajahnya lembut, karena kesakitan, dan berputar bersama, kepalanya sekali lagi membentur puncak gunung, puncaknya pecah menjadi lubang besar. Master Lembah Naga Es berlumuran darah dan rambut putih. Sebagai pemimpin generasi Lembah Naga Es, budidaya tanah suci tak tertahankan. Dapat dilihat betapa mengerikannya itu. 3 hati Lu Ming bergetar. He Gao, aku akan membunuhmu. Lu Ming mengaum di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi dengan kesempatan tak terbatas untuk membunuh. Lakukan. Puan Lembah Naga Es mengaum. Puan Lembah, kakek, kami tidak bisa melakukannya. Siang-Siang menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka membunuh Master Lembah Naga Es, bagaimana ini bisa terjadi? Puan Lembah, segera kita akan pergi ke halaman suci Yuanshan. Setelah tiba di halaman suci Yuanshan, aku akan menemukan cara untuk meminta Kaisar mengeluarkan serangga pemakan jiwa untukmu. Lu Ming berseru. Sudah terlambat.
He Gao akan segera menyusulnya. Saat itu, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Aku sudah tua, dan pencapaianku telah mencapai batasnya. Di masa depan, aku tidak punya harapan untuk menerobos. Tapi kamu tidak bisa mati. Kamu memiliki masa depan yang menjanjikan. Lembah Dewa Naga akan bergantung padamu di masa depan. Ayo lakukan dengan cepat. Tuan Lembah Naga Es mendesis dan meraung. Tidak. Luming 3 orang, dengan tegas menggelengkan kepala. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Tuan Lembah Naga Es meraung, kekuatan sucinya, melonjak gila, dan kemudian menuju pikiran, dampak gila dan pergi. Tidak baik. Luming, Tian Cui, siang-siang, wajah mereka berubah dengan liar. Tapi sudah terlambat untuk berhenti. Ledakan. Pikiran Master Lembah Naga Es, meledakkan raungan, lalu, tubuh Master Lembah Naga Es, Leng lurus berdiri di sana. Tuan Lembah. Kakek Tuan Lembah. 3 orang Luming terkejut dan lari ke Master Lembah Naga Es. Tapi saat ini, Master Lembah Naga Es tidak bernafas. Dia jatuh dan menghancurkan jiwanya, agar tidak ditemukan oleh He Gao. Bab 1925 Subscribe Penatua. Tuan Lembah Naga Es, hancurkan jiwamu. Begitu jiwa dihancurkan, prajurit itu secara alami akan jatuh. Ledakan. Pada saat ini, Luming menghembuskan nafas yang mengerikan, tubuhnya dipenuhi dengan kesempatan membunuh yang sangat dingin, sehingga seluruh peta gunung dan sungai, suhunya turun tajam. He Gao, dia keluarganya, aku harus membalas dendam Luming untuk ini. Luming mengaum di dalam hatinya, dan matanya penuh darah. Meskipun Master Lembah Naga Es tidak cocok dengan Luming untuk waktu yang lama, dia lembut. Pada awalnya, dia selalu berdiri di samping Luming dan banyak membantunya. Ini adalah orang tua yang sederhana dan baik hati, dengan satu pikiran demi generasi muda, tetapi juga demi Lembah Dewa Naga. Dia memilih mati untuk menyelamatkan harapan bagi Lembah Dewa Naga. Dia bisa mati, tapi Luming dan mereka tidak bisa. Di satu sisi, Palutian juga mengepalkan tinjunya, yang membuat pembunuhan menjadi sangat kuat. Kakek Tuan Lembah. Siang-siang memeluk Master Lembah Naga Es dan menangis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik Lembah Naga Es telah melarikan diri bersama mereka. Setelah terlalu banyak pengalaman, mereka telah membangun perasaan yang dalam. Sekarang, dia juga tahu bahwa Master Lembah Naga Es telah ditanam oleh He Gao sebagai pemakan jiwa, tetapi dia tidak pernah memberitahunya bahwa dia telah banyak menderita untuknya. Tapi dia tidak tahu itu. Kali ini, pemilik Lembah Naga Es memilih untuk jatuh dari langit, bukan karena tidak tahan rasa sakit, tetapi demi mereka. Pikirkan di sini, wewangian lebih menyakitkan. Balas dendam ini harus dibalas. Luming mengepalkan tinjunya, dan kemudian pikirannya bergerak. Dia keluar dari peta gunung dan sungai. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya dan bergegas ke halaman suci Yuanshan. Dia mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk bersedih. Tuan Lembah Naga Es mati karena mereka. Mereka tidak bisa memenuhi usahanya yang melelahkan. Luming terbang dengan kecepatan tinggi, semakin dekat dan semakin dekat dengan Yuanshan Seng Yuan. Wajah He Gao tiba-tiba berubah di keluarganya. Anjing tua terkutuk, ini dari musim gugur, tapi kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. He Gao meraung dan berkata kepada 2 kaisar sejati dari keluarga Hang, Luming, dia akan pergi ke Yuanshan Seng Yuan untuk mengejarnya. Sua. 3 kaisar nyata yang kuat, dengan tubuh mereka bergerak, menghilang dan mengejar Luming. Luming terbang dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak terbang dari gerbang halaman suci Yuanshan, melainkan terbang dari sisi halaman suci Yuanshan. Gerbang halaman suci Yuanshan dijaga oleh Kaisar Wu dari HNGJIA. Jika Kaisar Wu dari HNGJIA mendapat berita untuk menghentikannya, dia tidak bisa bergegas ke Yuanshan Seng Yuan. Di depan, halaman suci Yuanshan sudah terlihat. Di dalam tubuh Luming, kekuatan suci dalam ayunan penuh dan bergegas menuju halaman suci Yuanshan. Mendesis. Pada saat ini, di belakang Luming, kehampaan runtuh, dan beberapa sosok keluar dari celah angkasa. Dialah Gao dan 2 kaisar nyata HNGJIA. Begitu mata Gao menyapu, dia melihat Luming terbang dengan seluruh kekuatannya. Luming, keluar dari sini. He Gao mengaum. He Gao meraih Luming dengan tangan besar. Meledak, meledak, meledak. Luming mengaum. Kekuatan suci di tubuhnya meledak seperti bubuk mesiu, yang membuat kecepatannya meningkat drastis. Dengan cara ini, tidak bisa bertahan lama, hanya bisa bertahan sebentar, dan tubuh rusak parah. Tapi sekarang, Luming tidak bisa mengatur sebanyak itu. Kecepatan Luming melonjak, dan tangan He Gao menyelimuti area itu, dan bergegas ke halaman suci Yuanshan. Tidak, dia bergegas ke halaman suci Yuanshan. Apa yang harus aku lakukan? 2 kaisar asli dari keluarga Hang itu jelek.
Saat kamu memasuki Yuanshan Seng Yuan, kamu akan dilindungi oleh Lu Shengchong. Aku akan membawanya kemanapun aku pergi. Wajah He Gao ganas dan penuh dengan pembunuhan dingin. Lu Ming, yang berani mengambil Lu Xiangxiang, pantas mati. Lu Xiangxiang terkait dengan apakah dia bisa selamat dari bencana berikutnya. Ini lebih penting dari apa? Lu Ming berani menghentikannya. Dia ingin memotong Lu Ming berkeping-keping. Dan naga es anjing tua itu, tiba-tiba dari musim gugur, benar-benar membuatnya murah. Sua. He Gao bergegas langsung ke halaman suci Yuanshan. Sekali lagi, He Gao mengumpulkan tangan besar dan meraih Lu Ming. Tangan besar ini menutupi langit dan langit. Kali ini, Lu Ming tidak bisa melarikan diri. Namun, saat ini, cahaya ilahi meledak dari dalam halaman suci Yuanshan, yang seperti pedang. Setelah dipotong, tangan besar Gao tiba-tiba hancur, dan cahaya yang mengerikan terus menebasnya. Ledakan. He Gao mencoba yang terbaik, tapi dia tetap tidak berguna. Dia terlempar keluar dari halaman suci Yuanshan. Wajahnya sepucat kertas, dan napasnya sangat putus asa. Ada lubang di dadanya yang transparan sebelum dan sesudahnya, dan daging serta darahnya terus-menerus terkorosi oleh kekuatan kehancuran yang mengerikan. Kaisar Agung. He Gao berbisik, mengungkapkan ketakutan yang dalam. Kaisar sebenarnya dari semua lapisan masyarakat sebenarnya menyerang murid-muridku di halaman suci Yuanshan. Ketika aku mengatakan itu, apakah itu kentut? Suara perubahan terdengar dari Yuanshan Seng Yuan. Ketika kata terakhir jatuh, gelombang suara mengalir ke dia Gao dan dua kaisar sejati HENGJIA. Wajah ketiga orang itu sangat berubah dan mundur dengan gila-gilaan, tetapi mereka masih terkejut dan terluka parah. He Gao, khususnya, terluka lebih parah. Lain kali, potong. Suara Kaisar Agung terdengar lagi, dan kemudian terdiam. Brengsek. He Gao mengaum di dalam hatinya. Melihat Lu Ming di halaman suci Yuanshan, He Gao penuh dengan kengganan. Lu Ming membawa pergi Lu Xiangxiang, dan rencananya sia-sia. Terlebih lagi, dia baru saja dipukul oleh Kaisar, dan dia terluka parah. Aku khawatir dalam menghadapi malapetaka berikutnya, peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih kecil. Dia marah dan meraung di dalam hatinya. Dia sangat tidak mau mencabik-cabik Lu Ming, tetapi dia tidak berani memasuki halaman suci Yuanshan. Kaisar Agung telah memerintahkan bahwa jika dia masuk lagi, Kaisar pasti akan memotongnya. He Gao, anjing tua, jika kamu tidak mati, aku akan memenggal kepala anjingmu sendiri di masa depan. Mata Lu Ming jauh ke arah dia Gao, dan suara dingin keluar. Terserah kamu. Sebaiknya kamu tinggal di halaman suci Yuanshan sepanjang hidupmu dan jangan keluar. Saluran dingin He Gao. Anjing tua, tunggu, ini belum berakhir. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin, lalu bergerak dan pergi dari sana. Bajingan kecil, kamu jauh sekali. He Gao mendengus dingin dan berencana untuk pergi dan kembali ke rumahnya. Namun, dua kaisar sebenarnya dari keluarga Hang berhenti sebelum dan sesudah dia Gao. Apa maksudmu? He Gao bertanya dengan dingin. Apa maksudmu? Lu Ming tidak menangkapnya, sudah waktunya mengembalikannya kepada kita. Kaisar asli dengan rambut putih dari keluarga Hang berbicara dengan dingin. Kembalikan padamu, konyol. Aku telah memberimu informasi tentang Lu Ming. Kamu telah melihat bahwa Lu Ming adalah milikku. Mengenai apakah kamu telah menangkap Lu Ming, itu bukan urusanku. Mata He Gao berputar dan caranya yang licik. Sekarang, dia kehilangan wewangiannya dan dilukai oleh Kaisar Agung, yang melukai asalnya. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bencana berikutnya. Sekarang, melintasi jubah Tuhan adalah satu-satunya harapannya. Bagaimana dia bisa menyerahkannya dan mengembalikannya ke keluarga Hang? Dia tidak bisa selamat dari malapetaka berikutnya dan akan mati dalam malapetaka itu. Ini tentang hidup dan matinya. Bab 1926 Subscribe Penatua. He Gao, kamu ingin menipu keluarga Hang kami untuk merampok pakaian Tuhan. Berhati-hatilah agar kamu memiliki nyawa untuk diambil, tetapi tidak untuk digunakan. Seorang kaisar sejati dari minuman HENGJIA dan memiliki nafas yang kuat untuk mengunci Lu Ming. Jika kamu tidak menjatuhkan Lu Ming, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil pakaian Dewa Duji keluarga Hang kami dan memberikannya kepadaku. Kaisar asli HENGJIA berambut putih minum dengan dingin, dan cahaya ilahi dunia mekar di tubuhnya. Jika dia Gao tidak menyerahkan jubah penyeberangan dan merampok Tuhan, dia Gao dapat memulai kapan saja. Ini sangat berharga sehingga kamu tidak dapat memintanya. Ini satu kali, tidak berguna untuk selanjutnya. Awalnya, sangat berharga untuk memenangkan Lu Ming dan mendapatkan pedang Kaisar Surga. Tapi sekarang Lu Ming tidak mengambilnya, dan pedang Kaisar Surga tidak mendapatkannya. Mereka tidak bisa didamaikan dengan itu. He Gao terlihat jelek. He Gao tidak mau menyerahkan harta itu kepadanya. Yah, aku akan mengembalikannya padamu, tapi bagaimanapun juga, aku telah memberikan informasi.
Kamu harus menebusnya. Suara dingin He Gao. Kompensasi, apa yang kamu inginkan? Tanya kaisar berambut putih dari HNGJIA. Seorang prajurit kekaisaran sejati. He Gao membuka mulutnya. Prajurit kaisar sejati. Dua kaisar asli dari keluarga Hang saling memandang dan kemudian mengangguk. Yah, kami berjanji padamu. Rambut putih HNGJIA kaisar sejati mengangguk, meskipun prajurit kaisar yang sebenarnya sangat berharga, tetapi dibandingkan dengan menyilangkan jubah Tuhan, perbedaannya tidak diketahui seberapa jauh. Yah, aku akan memberimu jubah Dewa Duji. He Gao menunjukkan ekspresi sakit hati, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke kaisar rambut putih HNGJIA. Kaisar asli rambut putih HNGJIA, lambaian tangan, cincin penyimpanan di tangannya. Pada saat ini, mata He Gao menunjukkan warna yang menyeramkan dan berbisik meledak. Ledakan. Cincin penyimpanan itu langsung meledak, kekuatan penghancur yang tak tertandingi mencengangkan, langsung meledakkan kaisar rambut putih HNGJIA. Dengan cara ini, ada celah antara dua kaisar HNGJIA yang sebenarnya. Melarikan diri. He Gao memanfaatkan kesempatan itu dan terbang ke arah keluarganya. Sialan, dia Gao, kamu mencari kematian. Kaisar asli dengan rambut putih HNGJIA mengirimkan raungan. Aku bersembunyi di rumahnya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk aku? He Gao mencibir dan suaranya datang dari jauh. Sekarang, sangat penting baginya untuk menyeberangi sungai. Dia hanya berjarak kurang dari 100 tahun. Dalam 100 tahun, dia bersembunyi di keluarga dia. 100 tahun, baginya, hanyalah sekejap mata. Keluarga He sama terkenalnya dengan keluarga Hang. Selama dia bersembunyi di keluarga He dan tidak keluar, apa yang bisa dilakukan keluarga Hang dengannya? Dia seperti kilatan petir, terbang menuju keluarga dia. He Gao, kamu berani serakah untuk harta keluarga HNGJIA kami. Kamu harus membayar harga untuk memberi selamat kepada keluargamu. Pergi ke belakang rumah Hei Heng. Di halaman suci Yuanshan, sosok Lu Ming muncul. Apa yang terjadi sebelum tiga kaisar yang sebenarnya tadi diperhatikan oleh Lu Ming? Tampaknya dia Gao memberitahu keluarga HNGJIA, menukar kabar aku dengan harta terbaik keluarga HNGJIA. Sekarang dia telah jatuh. Baik, keluarga He, keluarga Heng, tunggu aku. Tak lama, aku akan membiarkan kamu membayar harga. Mata Lu Ming menunjukkan kesempatan membunuh yang dingin, melangkah keluar, sosok itu menghilang. Di Yuanshan Sengyuan, di puncak gunung yang penuh dengan semangat asli, sebuah makam baru muncul. Lu Ming, siang-siang, Tian Cui dan Sui Ningsin beribadah di depan makam utama Lembah Naga Es. Bagian belakang, Liga Naga dan orang lain, juga berbaris upacara besar. Untuk waktu yang lama, Lu Ming bangkit, dan sepanci anggur muncul di tangannya dan mengalir di depan makam Lembah Naga Es. Kemudian, pikiran Lu Ming bergerak dan sesosok muncul di depan makam utama Lembah Naga Es. Pria ini dibawa keluar dari keluarga He oleh Lu Ming, dan kediaman He Gao. Puan Lembah, hari ini, aku akan mengorbankanmu dengan darah dia Gao. Di masa depan, aku secara pribadi akan memenggal kepala anjingnya dan datang untuk mempersembahkan peringatan untukmu. Setelah mengatakan ini, Lu Ming mengangkat pisaunya dan memenggal kepalanya. Puan Lembah, segera, aku akan membiarkan dia dan keluarga Hang membayar bunga terlebih dahulu. Lu Ming berbisik, lalu tidak berhenti, berbalik untuk pergi dari sini. Terlalu banyak kesedihan, tidak ada gunanya, Lu Ming akan mengambil tindakan praktis, biarkan keluarganya menyesal. Di mana Lu Ming tinggal, dia mengeluarkan batu yang kacau itu dan melihatnya dengan hati-hati. Sayang sekali kami kehilangan semangat kekacauan yang asli. Lu Ming Yi. Dia berturut-turut memasukkan kekuatan suci, memanipulasi hukum kekacauan untuk dituangkan ke dalamnya, tetapi tidak memiliki respon sama sekali. Di batu kekacauan, tidak ada udara kekacauan. Namun, batu kekacauan, bagaimanapun juga, adalah batu kekacauan. Bahkan tanpa kekacauan Qi, itu juga bisa menjadi bahan utama untuk menyempurnakan tentara kekaisaran. Lu Ming membombardir batu yang kacau dengan tentara paling suci, tetapi tidak ada jejak yang tersisa di atasnya. Lu Ming memperbaikinya. Pada saat kritis, itu bisa digunakan sebagai harta pertahanan untuk menahan serangan musuh. Setelah itu, Lu Ming menutup matanya dan mengatur napasnya. 3 hari kemudian, Lu Ming pulih ke puncaknya. Kemudian dia menggunakan teknik pernapasannya, mengubah penampilannya dan keluar dari halaman suci Yuanshan. Di luar halaman suci Yuanshan, masih ada penjaga HNGJIA yang kuat. Melihat Lu Ming keluar, kesadaran spiritualnya terus-menerus memindai Lu Ming, tetapi tidak ada kelainan. Lu Ming melangkah pergi. Lu Ming keluar hanya untuk balas dendam. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga He dan keluarga Heng, tetapi tidak apa-apa untuk meminta bunga terlebih dahulu.
Perhentian pertama Luming adalah Menara Viantin. Pertama-tama, Luming membeli semua berita tentang keluarga Hang dan keluarganya di gedung Viantin, bahkan membeli informasi tentang beberapa tokoh penting di kedua keluarga tersebut. Ini, tentu saja, membutuhkan banyak biaya. Setelah mengambil informasi dari dua orang penting, Luming mulai mempelajarinya dengan cermat. 3 hari kemudian, Luming datang lagi ke Menara Viantin, dan menanyakan tentang beberapa tokoh dalam keluarga Hang dan keluarga He. Menara Zuixian, salah satu dari 3 bangunan di kota Tiandi, sangat terkenal di kota Tiandi. Sebab, keindahan Zuixianlou paling terkenal di kota Tiandi. Tentu saja, ada anggur yang bisa membuat yang abadi hidup dan bermimpi. Oleh karena itu juga menjadi tempat berkumpulnya banyak kekuatan di kota Tiandi. Tidak hanya Tianjiao muda, tetapi juga orang tua akan datang. He Yutang adalah salah satu Tianjiao teratas dari generasi muda keluarga He. Ketika dia masih muda, dia sangat dihargai oleh keluarganya. Meskipun dia bukan tubuh raja, itu adalah yang kedua setelah tubuh raja. Hari ini, kultivasi telah mencapai ranah orang bijak. Namun, kali ini, dia sangat tertekan. Dia juga berlatih di halaman suci Yuanshan, tetapi mereka tidak mencapai banyak hal dalam memberi selamat kepada keluarga Tianjiao. Mereka ditekan di mana-mana di halaman suci Yuanshan. Mereka tidak mendapatkan satu set pelat susunan. Akhirnya, mereka harus bergabung dengan aliansi Shenhuo. Karena itu, dia sangat kesal. Setelah latihan, dia berlari keluar dari halaman suci Yuanshan, atau kembali ke rumahnya, atau pergi ke gedung Zuixian untuk bersantai. Di Menara Zuixian, ada cermin seperti permukaan danau, di danau ada perahu layar, di tepi danau, ada paviliun berdiri. He Yutang, dia berbaring di paviliun, ada 2 gadis cantik, yang satu meremas bahunya, yang lain berbaring di pelukannya. Wen Xiang Nefrite, dia menutup matanya dan menikmatinya dengan tenang. He Yutang, keluar dari sini. Pada saat ini, raungan memecah kesunyian. Bab 1927. Raungan memecah ketenangan dan keanggunan oleh Heyu. Bajingan mana yang mengganggu tuan muda ini dan ingin mati? He Yutang bangkit dan melangkah keluar dari paviliun dengan mata dingin. Di depannya, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan di atas danau. Siapa kamu? He Yutang menatap pria parubaya itu, matanya sedikit menyipit, dia tidak mengenal pria itu. Orang yang akan membunuhmu. Pria parubaya itu membuka mulutnya dengan dingin. Setelah mengatakannya, dia dalam sekejap dan bergegas menuju He Yutang. Di telapak tangannya, kekuatan suci melonjak dan terkondensasi menjadi pedang panjang. Pedang panjang, seperti cahaya pelangi, menusuk siang Yutang secepat kilat. He Yutang kaget dan seluruh kekuatannya pecah. Dia melihat pedang di tangannya dan memotongnya ke arah pria parubaya itu. Kapan? Pedang dan pedang itu bertabrakan, dan dengungan pecah. Tubuh He Yutang kaget dan mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Aturan Changchun, kamu dari HENGJIA. Mengapa kamu ingin membunuhku? He Yutang meraung. Saat ini, perahu layar di danau, serta orang-orang di paviliun lain, sudah kaget dan memandang mereka. Pada saat ini, mereka semua terkejut. Aturan Changchun adalah hukum unik HENGJIA. Hanya konstitusi darah unik HENGJIA yang dapat kita pahami hukum Changchun. Orang-orang dari keluarga Hang datang untuk membunuh He Yutang. Meskipun keluarga Hang dan keluarga dia adalah musuh bebuyutan. 1000 tahun yang lalu, terjadi perang yang sengit. Namun, dalam ratusan tahun terakhir, hubungan tersebut telah banyak mereda. Meski sering terjadi gesekan, namun tidak sedikit orang yang saling berburu dan membunuh di depan umum tanpa alasan. Sekarang, pria parubaya, mengapa Yutang harus dibunuh? Anjing tua Hegao, berani dan tidak tahu malu, ambil harta keluarga Hang kami dan jangan kembalikan, maka biarkan kamu anak-anak keluarga, bayar harganya. Pria parubaya itu berbicara dengan acuh tak acuh. Nafas tubuhnya, ledakan gila, cahaya pedang yang mengerikan, menembus kehampaan dan pergi ke He Yutang. Tidak. Dia Yutang meraung dengan liar dan ingin melarikan diri, tetapi kekuatan bertarungnya terlalu berbeda dari pihak lain. Dengan satu pedang, semua perlawanannya runtuh. Seluruh tubuhnya dipotong menjadi 2 oleh satu pedang, dan tubuhnya jatuh ke dalam danau. Dia anjing tua Gao, salahkan dirimu. Pria parubaya itu meninggalkan sepatah kata pun, tubuhnya membubung ke langit dan pergi dari sini. Pria parubaya ini secara alami terbuat dari luming. Di Yuanshan Seng Yuan, dia melihat bahwa dia Gao dan 2 kaisar sebenarnya dari keluarga Hang sedang berkonflik. Dari kata-kata satu sama lain, Luming berspekulasi bahwa dia Gao pasti telah mengambil harta keluarga Hang dengan syarat dia. Orang-orang dari keluarga HENGJIA ingin kembali, tetapi He Gao tidak mengembalikannya. Pada awalnya, 2 kaisar asli dari keluarga Hang berteriak atas harga keluarga He. Sekarang, Luming memahami poin ini dan memulai konflik di antara mereka.
Hukum kekacauan Luming dapat diubah kecuali hukum raja dan 10 hukum terkuat. Aturan Changchun bukanlah hukum raja, dan Luming secara alami dapat berubah. Tuan keluarga Heng, membunuh dia keluarga Tian Jiao Heutang. Alasannya adalah dia Jia Hegao mengambil harta keluarga Heng. Setelah Luming pergi, berita menyebar dari gedung Zuixian dengan kecepatan yang mengerikan. Segera setelah itu, ada beberapa orang tua yang duduk di aula keluarga He, dan suasananya sangat bermartabat. Menyentuh. He Gao menepuk meja dengan keras, dan matanya penuh amarah. Dia berkata, bagaimana ini bisa benar? Apakah keluarga Han akan berperang besar-besaran dengan keluarga kita? Mereka telah menerima kabar bahwa dia Yutang terbunuh, dan mereka sedang mendiskusikan masalah ini saat ini. Bukan kamu yang menyebabkannya. Itu karena kamu dia Yutang mati karena tinta rakus pada jubah dewa perampokan Feri Hengjia. Seorang lelaki tua lainnya membuka mulutnya dengan dingin. Apa maksudmu? He Gao menatap pria itu dengan mata dingin. Pria itu memiliki tingkat keberadaan yang sama dengan dia Gao. Dia tidak akan takut pada dia Gao dan mencibir, apa maksudmu? Jika kamu tidak mengambil harta keluarga Heng, apakah keluarga Heng akan mengirim seseorang untuk membunuhnya? Tidak peduli apa, kamu harus membayar harganya dan serahkan jubah itu kepada keluarga. Keluarganya tentu saja tidak monolitik, terbagi menjadi berbagai faksi. Kentut, aku pantas merampok pakaian dewa. Jika kamu ingin bertarung denganku, keterampilan apa yang kamu miliki? He Gao marah, dan napasnya yang kuat memenuhi aula. Ya, jangan bertengkar. Prioritas utama adalah bagaimana menghadapi balas dendam Hengjia. Orang tua lain melambaikan tangannya. Ini masalah besar untuk melawan Hengjia. Suara dingin He Gao. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan jubah itu. Ini terkait dengan apakah dia bisa selamat dari malapetaka, yang lebih penting dari apapun. Saat ini, mereka menerima pesan pada saat bersamaan. Mereka mengeluarkan simbol giok suara dan melihatnya. Wajah mereka berubah lagi. Sialan, keluarga yang terlalu banyak menipu orang. Apakah ini perang skala penuh? Beberapa pria tua meraung. Mereka baru saja menerima kabar, keluarganya, ada 2 tuan, dibunuh oleh keluarga Heng. Itu bisa ditoleransi, yang tidak bisa ditoleransi. Keluarga Heng jelas ingin membalas dendam. Jika ditunda, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh. Ayo pergi ke keluarga Heng. Aku ingin melihat apakah keluarga Heng menginginkan perang skala penuh. Seorang lelaki tua duduk di atas meja, berbicara dengan acuh tak acuh, lalu melangkah keluar. Beberapa orang tua lainnya, termasuk He Gao, juga mengikuti dan meninggalkan aula, langsung menuju tempat Hengjia. Keluarga Heng, aula, ada juga beberapa orang tua dalam diskusi. Siapa yang mengirim orang untuk berburu dan membunuh orang-orang dari keluarga dia? Seseorang bertanya. Kami tidak melakukan ini. Meskipun dia Gao tercela dan rakus akan pakaian Tuhan, kami mencoba mencari cara untuk membunuh orang-orang dari keluarganya. Kaisar asli berambut putih yang menyerahkan jubah itu kepada He Gao terakhir kali mengerutkan kening. Yang lain saling memandang. Mereka tidak mengirim siapapun. Siapa yang membunuh orang-orang dari keluarganya? Apakah itu perilaku pribadi anak-anak keluarga Heng? Orang-orang dari keluarganya tercela dan tidak tahu malu. Menurutku, bunuh mereka. Kaisar sejati lainnya berbicara dengan dingin. 1000 tahun yang lalu, perang sengit pecah antara keluarga He dan keluarga Heng. Semua tokoh kekaisaran ini bertarung dengan keluarga He pada tahun-tahun itu, dan mereka semua memiliki permusuhan yang besar. Bahkan jika mereka membunuh beberapa orang dari keluarga dia, apa yang bisa mereka lakukan? Ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, di luar keluarga Heng, ombak yang mengerikan keluar, dan nafas yang kuat datang satu demi satu. Nah, sepertinya orang-orang dari keluarga He datang. He Gao mengambil pakaian dewa Duji kami. Orang-orang dari keluarganya berani datang dan meminta mereka untuk menyerahkan pakaian itu. Beberapa orang tua bersenandung dingin, bergegas keluar dari aula, menuju luar. Di luar keluarga Heng, dia Gao dan yang lainnya yang kuat dalam keluarga berdiri di langit, dan tubuh mereka dipenuhi dengan bau yang tidak enak, mendesak ke arah rumah keluarga Heng. Sua, sua. Di rumah Heng, sosok-sosok itu muncul, dan semua tuan muncul. Akhirnya, beberapa orang tua Hengjia datang ke langit, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan nafas yang besar, mengimbangi nafas dari lelaki kuat keluarganya. He Gao, apakah kamu berani datang dan menyerahkan pakaian dewa perampokan penyeberangan? Kaisar asli dengan rambut putih dari keluarga Heng menatap He Gao, dan matanya meledak dengan pembunuhan dingin. Bab 1928. Kamu keluarga Heng, kamu masih menginginkan jubahku, mimpi, diam-diam mengirim orang untuk membunuh keluargaku, bagaimana menjelaskan masalah ini? He Gao banyak minum.
Kami tidak mengirim siapapun untuk membunuhmu, selamat keluarga. Seorang pria kuat di keluarga Han berbicara. Kentut, bunuh anggota keluargaku, menggunakan aturan Changchun, kamu pikir kami buta? Dia keluarga minuman keras. Konyol, dia Gao mengambil jubah keluarga Han aku, kami tidak pergi ke pintu, kamu keluarganya baru saja meninggal beberapa limbah yang tidak berguna, kamu datang ke keluarga Han kami, ingin bertarung. Seorang pria kuat di HNGJIA berbicara dengan dingin. Dia dan Hang adalah musuh. Meskipun mereka sedikit mereda dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang Kaisar Wu yang kuat ini telah hidup lama dan telah sering bertengkar satu sama lain. Kebencian mereka tidak mudah diselesaikan. Setiap kali kita bertemu, kita berperang. Bagus, sangat bagus. Apa menurutmu aku suka menggertak keluargaku dengan berburu dan membunuh anggota keluargaku? Kecuali jika orang-orang dari keluarga tetapmu tidak berjalan keluar di masa depan, haha. He Gao menyeringai padanya. Implikasinya, keluarga Hang bisa membunuh orang dari keluarga He, dan mereka juga bisa membunuh orang dari keluarga Hang. He Gao, aku akan membunuhmu dulu. Kaisar asli berambut putih dari keluarga Hang memiliki peluang pembunuhan yang sangat kuat. He Gao mengambil salah satu pakaian Dewa Duji mereka. Dia ingin segera membunuh He Gao dan mengambil kembali pakaiannya. Tepat pada saat ini, sesosok terbang ke orang kuat HNGJIA. Tuan Zendi, tidak baik. Orang-orang dari keluarga He diam-diam memburu para ahli dari keluarga Hang kita. Sudah ada 2 tempat suci yang agung, dan salah satunya telah dibunuh oleh keluarga He. Pria itu melaporkan. Apa, sial? Kaisar sebenarnya dari keluarga Hang sangat marah ketika mendengarnya. Di permukaan, keluarga dia mengirim orang untuk membunuh mereka. Ini tak tahu malu. Omong kosong, kami tidak mengirim siapapun untuk membunuh keluarga Hengmu. Seorang lelaki tua dari keluarganya mengerutkan kening. Ini jelas aturan 4 musim, dan aku berani mengatakan itu bukan anggota keluargamu. Pria yang datang untuk melaporkan berita itu bersorak. Orang-orang dari keluarganya mewarisi hukum 4 musim, yang mirip dengan hukum Changchun dari HNGJIA. Dahulu kala, keluarganya bahkan mengaku sebagai keturunan Kaisar Surga, sehingga mereka bermusuhan dengan keluarga Hang. Sialan, bawa keluarga Hang aku untuk merampok pakaian Tuhan, dan sekarang kirim seseorang untuk membunuh orang-orang keluarga Hang aku. Apakah mudah menipu keluarga Hang aku? Hari ini, kalian semua tinggal. Seorang kaisar sejati HNGJIA sangat marah, kekuatan dunia, operasi gila, cahaya pedang yang mengerikan, menuju kaisar sejati dari keluarga dia. Jika kamu ingin berperang, jangan berpikir dia akan takut padamu. Kaisar sebenarnya dari keluarganya juga sangat marah dan melancarkan serangan balik. Lakukan. Orang kuat lainnya dari keluarga Hang juga mulai berkelahi. Cahaya pedang yang mengerikan pecah dan membunuh orang kuat dari keluarganya. Namun, orang-orang kuat dari keluarga He yang datang ke sini semuanya adalah tokoh tingkat kaisar yang sebenarnya, dan mereka juga melancarkan serangan balik satu demi satu. Area ini langsung hancur, dan seluruh kota seakan bergetar. Huru hara kaisar sungguhan, pemandangan ini terlalu mengerikan, banyak orang terkejut, terbang tinggi untuk menonton. Surga, perang kaisar yang sebenarnya, itu yang kuat dari keluarga Hang dan keluarganya. Apakah ada perang besar lagi antara kedua keluarga setelah ribuan tahun? Jauh, banyak orang menyaksikan, ketakutan. Di kejauhan, Lu Ming menjelma sebagai pemuda berkulit gelap, dan menyaksikan dari jauh. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Nyatanya, strateginya tidak brilian. Dia mengubah mereka menjadi keluarga Hang dan dia keluarga menurut hukum kekacauan, berburu dan membunuh orang satu sama lain, dan menimbulkan kontradiksi di antara mereka. Selama kedua keluarga tenang dan mendiskusikan strategi ini, tidak akan sulit untuk melihat dan bahkan mencurigai Lu Ming Tu. Namun, perseteruan antara kedua keluarga itu sangat dalam. Itu seperti bubuk mesiu, yang akan menyala sedikit. Terlebih lagi, dia Gao kebetulan terlibat. Tidak mungkin orang-orang dari kedua keluarga itu duduk dan rukun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung memulai. Ledakan, ledakan. Wilayah itu dipenuhi dengan cahaya pedang dan cahaya pisau yang mengerikan, dan ruang itu terus-menerus terbelah, memperlihatkan ruang gelap yang mengerikan. Namun, ini adalah keluarga Hang. Segera setelah kami mulai, ada napas kuat yang bermekaran di keluarga Hang, dan beberapa orang kuat yang mengerikan terbangun dari pintu yang tertutup dan bergabung dalam perang. Kaisar keluarga He yang sebenarnya kuat, tiba-tiba jatuh tertiup angin. Cepat keluar dan kembali ke rumah untuk merayakan. Keluarganya seorang kaisar sejati mengaum, keluarganya datang ke sini, ada 5 kaisar sejati, 5 orang bergandengan tangan, dampak gila. Tetapi semakin banyak kaisar sejati dari keluarga HNGJIA. Mereka jatuh ke arah angin sepenuhnya. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Serang seluruh keluarga Hang. He Gao menunjukkan tatapan ganas di matanya.
Dengan cahaya pisau, dia memotong dengan kasar, bukan ke kaisar asli lainnya, tetapi ke kuil keluarga Hang dan ke kuil di bawah kaisar sebenarnya dari keluarga Hang. Tidak, maksud. Kaisar keluarga Hang yang sebenarnya meraung. Dua kaisar sejati bergegas keluar dan ingin menyelamatkan, tetapi sudah terlambat. He Gao memotong cahaya pisau, sepanjang 100 li, ditebang, banyak orang dari keluarga Hang di pisau ini, kelompok kuil HMGJIA, muncul retakan sepanjang 100 li, telah meregang ke depan. He Gao, kamu ingin mati. Kaisar HMGJIA yang sebenarnya sangat marah, dan seseorang membunuh He Gao. Namun, wajah He Gao ganas, dan dia memotong beberapa pisau pada anggota keluarga Hang lainnya. Namun, beberapa kaisar sejati tidak punya pilihan selain menghentikan cahaya pedang Gao. Secara umum, kaisar sejati tidak akan melawan mereka yang lemah. Namun, malapetaka dia Gao akan datang. Kali ini, dia tidak yakin tentang itu, jadi dia sangat gila dan tidak memiliki aturan untuk dibicarakan. Ketika Kaisar Heng Jiazhen pergi untuk menyelamatkan orang lain, ada celah di lingkaran yang melingkari. He Gao dan 5 Kaisar He Jiazhen lainnya bergegas keluar dari pengepungan dan bergegas ke keluarga He. Dia keluarga, kamu harus membayar hutang darah dengan darah. Kaisar HMGJIA yang sebenarnya meraung dengan marah. Di kejauhan, Lu Ming mencibir dan berkedip menuju halaman suci Yuanshan. Selanjutnya, dia tidak perlu melakukannya. Dia hanya melihatnya. Keluarga Han dan keluarga dia pasti akan mengalami perang besar. Tak lama setelah Lu Ming kembali ke halaman suci Yuanshan, di Liga Tiandi, Sungai Xingxing memegang pedang dan membunuh aliansi Shenhuo. Dalam aliansi tersebut, Tianjiao pertama keluarganya, seorang raja yang kuat, terbunuh. Peristiwa ini mengejutkan halaman suci Yuanshan. Dia Tianjiao, tapi dia masuk 10 besar dari daftar Raja Suci. Bakatnya mengerikan. Dia orang kedua di aliansi Shenhuo, tapi dia terbunuh seperti ini. Aliansi Shenhuo, tidak ada yang berani memblokir Sungai Xingxing. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarganya langsung menggoreng panci tersebut. Kebanggaan hari pertama keluarga He, tubuh raja yang kuat, dan bakat yang tak tertandingi dianggap sebagai harapan masa depan oleh keluarga He, yang diharapkan berdampak pada kerajaan Kaisar Agung. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Sungai Xingxing. Pergi berperang. Di dalam rumahnya, ada suara-suara marah. Pergi berperang. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Hang. Pada hari ini, keluarga Hang dan keluarga He, pada saat yang sama, mengirimkan orang-orang kuat yang mengerikan, dan bertemu di area tengah kedua keluarga. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan perang yang mengerikan terjadi antara kedua keluarga. Bab 1929. Keluarga He dan keluarga Hang, masing-masing mengirimkan ribuan orang kuat, di wilayah antara keduanya, pecah perang yang mengerikan. Perang ini telah mengguncang kota Tiandi. Perang ini, sangat tragis, matahari dan bulan, kota Tiandi daerah itu, dihancurkan. Perang berlangsung sehari penuh. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka, dan mereka mundur. Dikatakan bahwa banyak ahli tewas dalam perang. Bahkan yang kuat dari Kaisar Wu jatuh lebih dari 10, dan bahkan Kaisar yang sebenarnya pun jatuh. Di kota Tiandi, untuk sementara waktu, suasananya sangat tertekan. Karena orang tahu bahwa perang antara dua keluarga tidak akan berakhir seperti ini. Sebaliknya, itu hanyalah permulaan. Benar saja, setelah perang, kedua keluarga berperang secara menyeluruh. Kedua belah pihak mengirim orang untuk menyerang industri masing-masing. Kedua belah pihak bertarung sepanjang waktu, dan yang kuat terbunuh sepanjang waktu. Kebencian antara kedua belah pihak telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan, dan pertempuran menjadi semakin serius. Bahkan kaisar yang sebenarnya sering bertengkar satu sama lain. Setiap hari, orang kuat jatuh. Selama 3 bulan, HMGJIA dan keluarganya telah bertarung selama 3 bulan, dan banyak orang kuat telah jatuh. Namun, ini tidak menghentikan kedua belah pihak. Sebaliknya, kebencian menjadi lebih intens. Pada hari ini, sebuah berita mengejutkan seluruh kota Tiandi dan bahkan seluruh halaman suci Yuanshan. Kaisar Agung keluarga Hang dan keluarganya akan saling bertarung. Setengah bulan kemudian, mereka akan saling bertarung di Gunung Tiandi. Pertandingan antara kaisar dan dunia luar biasa. Banyak orang tercengang dan terkejut. Aku tidak menyangka bahwa konfrontasi antara kedua keluarga pada akhirnya akan mengarah pada konfrontasi antara para kaisar agung. Kota Tiandi adalah tanah suci pertama dari 9 tempat suci di Yuanshan, dengan kekuatan paling kuat. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di kota Tiandi, HMGJIA dan Hejia memiliki tanggung jawab kaisar. Dan setengah bulan kemudian, kedua kaisar besar itu akan bertarung di Gunung Tiandi. Ketika Lu Ming mendengar berita itu, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap hal-hal akan menjadi seperti ini. Namun, inilah yang dimaksud Lu Ming. Niat aslinya bukan untuk membiarkan keluarga dia dan keluarga Hang saling bertarung.
Dengan darah orang HNGJIA dan Hejia, kami memperingati penguasa lembah naga es. Lebih baik kaisar jatuh, yang akan lebih sempurna. Lu Ming mencibir. Sangat jarang melihat pertempuran antara kaisar besar. Peristiwa ini mengejutkan sebagian besar kekuatan kuat di Yuanshan. Dalam setengah bulan terakhir, ada orang kuat yang datang ke kota Tiandi untuk melihat kaisar agung. Waktu berlalu, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, banyak orang berkumpul di Gunung Tiandi. Jika dikatakan bahwa kaisar sedang berperang adalah hal yang wajar, orang lain takut untuk menonton perang. Kaisar agung terlalu kuat, selama gumpalan kekuatan bocor, itu adalah bencana. Ini benar-benar jalan buntu, Kaisar Wu biasa sulit untuk melarikan diri. Namun, di Gunung Tiandi berbeda. Gunung Tiandi dikatakan sebagai tempat kaisar berlatih dan berkhotbah pada awalnya. Di atasnya, turbin uap Kaisar Tiandi terisi udara. Orang biasa tidak bisa memanjatnya sama sekali. Bahkan mereka yang kuat di Kaisar Wu akan sangat tertekan saat mendaki Gunung Tiandi. Dikatakan bahwa mereka yang kuat di Kaisar sejati tidak akan bisa terbang saat memasuki area jangkauan Gunung Tiandi. Hanya mereka yang cukup kuat untuk memasuki Gunung Tiandi yang dapat terbang, tetapi mereka juga sangat tertekan. Selain itu, fluktuasi selama perang juga akan ditekan, yang tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan. Pagi ini, langit di sekitar Gunung Tiandi dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang dengan segala macam prestasi. Tidak hanya alam Kaisar Wu, tetapi juga alam suci, alam Kaisar Wu, dan bahkan tingkat kaisar yang sebenarnya. Jarang melihat duel kaisar agung, yang mungkin berguna bagi kaisar yang sebenarnya. Tian Jiao dari Yuanshan Shenyuan, dipimpin oleh beberapa guru tingkat kaisar sejati di Yuanshan Shenyuan, datang ke kekosongan yang jauh dari Gunung Tiandi dan menyaksikan dari kejauhan. Lu Ming dan rekan-rekannya juga ada di antara mereka. Mendesis, mendesis. Pada saat ini, kehampaan yang tidak jauh dari Gunung Tiandi tiba-tiba terbelah, membelah dua lubang, masing-masing dari dalam, melangkah keluar sosok. Kedua sosok itu, yang sepenuhnya diselimuti kecemerlangan tak berujung, tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi ada nafas yang kuat dan tak terbatas, menyebar ke segala arah. Meski jaraknya sangat jauh, saat ini tak terhitung banyaknya orang yang merasa ada gunung suci di tubuh mereka. Tekanan itu seolah-olah mereka sedang menghadapi hukum langit dan tidak bisa menolak. 2. Kaisar. Kaisar dari keluarga He dan keluarga Han tiba. Dua kaisar agung, saling memandang dari jauh, menghembuskan nafas yang lebih menakjubkan. Kali ini, bunuh kamu. Sebuah suara keluar, suaranya dingin, penuh dengan ketinggian, seperti dewa, menghadap ke semua makhluk hidup. Lu Ming mendengar suara ini, tapi itu adalah kaisar agung dari keluarga Hang. Awalnya terdengar di halaman suci Yuanshan dan bertengkar dengan kaisar Wuxiang. Kaulah yang mati. Sosok lain, jelas kaisar dari keluarga He, memiliki suara yang kuat dan penuh dengan kekuatan yang mendominasi tanpa akhir. Sua, sua. Kemudian, kedua sosok itu bergerak bersamaan dan terbang ke puncak Gunung Tiandi. Pada awalnya, kecepatannya luar biasa, dan banyak orang tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, begitu mereka memasuki pegunungan Tiandi, mereka tampak berada di bawah tekanan yang mengerikan. Kecepatan mereka melambat dengan tajam. Semakin mereka mencapai puncak Gunung Tiandi, semakin lambat kecepatan mereka. Pada akhirnya, kecemerlangan kedua sosok itu menghilang, dan tubuh mereka muncul di depan orang-orang. Kaisar agung dari keluarga Hang adalah seorang lelaki tua dengan mata muram. Dan dia terlihat seperti orang besar. Tentu saja, orang-orang di alam ini tidak dapat menyimpulkan usia mereka dari penampilan mereka. Dua kaisar besar HNGJIA dan Hejia adalah sosok yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Kedua pria itu mendarat di puncak Gunung Tiandi, saling berhadapan. Kemudian, mereka tiba-tiba bergegas satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka meluncurkan pengeboman besar-besaran bersama. Bang! Raungan tumpul keluar, dan seluruh Gunung Tiandi tampak bergetar. Dan Lu Ming dan rekan-rekannya, meskipun mereka sangat berjauhan, merasakan ruang dalam fluktuasi yang hebat. Mengerikan. Apakah ini kekuatan dari Kaisar Agung? Ini di Gunung Tiandi, dapat menyebabkan kejutan yang mengejutkan. Di puncak Gunung Tiandi, yang kuat di tingkat kaisar virtual hanya bisa bertarung, dan tidak bisa bertarung sama sekali. Kekuatan kerajaan Kaisar Agung benar-benar sangat penting. Beberapa orang membicarakannya. Setelah pertarungan antara keluarga Han dan kaisar dari keluarga He, tubuh semua sedikit mundur, dan kemudian bergerak ke sisi lain. Kedua pria itu kembali membombardir satu sama lain dan pecah menjadi gelombang yang menakjubkan. Jika di luar, aku khawatir itu akan terbalik. Selanjutnya, kedua pria itu terus berkelahi, tetapi keduanya sangat umum. Tampaknya dua prajurit tingkat rendah saling bertarung, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Ini membuat banyak orang saling memandang, kaisar bertarung, apakah itu biasa? Lu Ming, serta Qiu Yue dan lainnya, juga bingung.
Mereka tidak bisa melihat sesuatu yang pintar. Namun, para guru dari kerajaan Kaisar asli Yuan Shanseng Yuan semuanya bermartabat, dan mata mereka tertuju pada mereka sejenak. Bab 1930. Jangan remehkan pertarungan semacam ini. Pertarungan semacam ini adalah yang paling berbahaya. Di antara setiap gerakan, ada tabrakan antara jalan dan kekuatan dunia. Mengerikan. Jika kamu tidak menjaganya, kamu akan jatuh. Suara seorang guru terdengar untuk menjelaskan kepada para murid. Kaisar yang kuat mengendalikan jalan langit dan bumi, setiap gerakan, dan kekuatan dunia mengikuti. Ini ada di Gunung Tiandi. Jika kamu menekan sesuka hati di dunia luar, kamu akan dapat menghancurkan langit dan bumi. Guru kemudian menjelaskan, orang dengan hati-hati mengamati. Namun, ranah mereka terlalu rendah, mereka tidak menginjakkan kaki di ranah kekaisaran. Sangat sulit untuk memahami misteri kerajaan kekaisaran. Mereka hanya bisa menyaksikan kegembiraan. Ledakan, ledakan. Di Gunung Tiandi, kecepatan pertarungan dua orang semakin cepat, dan wajah mereka semakin bermartabat. Setiap pertarungan, akan ada kejutan yang mengerikan. Gunung Tiandi sedikit bergetar, ruang bergetar hebat. Di puncak Gunung Tiandi, terdapat lapisan halo berkabut, yang sangat misterius. Sebagian besar kekuatan terkunci di dalamnya. Segera, kedua kaisar bertarung 100 gerakan, dan hasilnya tidak ada tandingannya. Kemudian, mereka mengorbankan senjatanya masing-masing. Kaisar Agung HENGJIA menggunakan pedang, sedangkan kaisar dari keluarganya menggunakan pedang. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah prajurit kekaisaran yang sangat mengerikan, dan keduanya terus bertarung. Namun, kedua pria itu memiliki prestasi dan kekuatan tempur yang sama. Ada banyak gerakan dalam perang, dan mereka masih saling bersaing. Dalam pertarungan sengit antara keduanya, sesosok tiba-tiba muncul di puncak Gunung Tiandi. Semua orang terkejut. Ya, di puncak Gunung Tiandi, hanya ada dua kaisar yang saling bertarung. Bagaimana mungkin satu sosok tiba-tiba muncul? Jelas, sosok ini tidak muncul begitu saja, tetapi disembunyikan di Gunung Tiandi sebelumnya. Begitu sosok ini muncul, dia melancarkan serangan terhadap kaisar agung keluarganya. Serangan itu sangat sengit, dan tidak lebih lemah dari kedua kaisar itu. Jelas, ini juga seorang kaisar yang hebat. Hati semua orang bergetar. Bagaimana bisa seorang kaisar agung tiba-tiba muncul di puncak Gunung Tiandi? Luo, ini kamu. Kamu sangat kejam. He Jiadi meraung. Nama keluarga Luo. Banyak orang terkejut. Hanya ada satu kaisar bernama Luo, Tanah Suci Yuanshan. Itu adalah Tanah Suci Buyang dan Kaisar Agung Dalao Tianzong. Di mata Luming, ada kelap-kelip cahaya. Kemunculan Kaisar Agung yang tiba-tiba ini kemungkinan besar adalah Kaisar Agung Dalao Tianzong, kakek dari Luo Tianxiong. Jelas, Kaisar Agung Dalao Tianzong telah lama bersembunyi di puncak Gunung Tiandi, menunggu kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Kaisar HENGJIA untuk mengepung dan membunuh Kaisar Hejia. Aku bilang kamu yang mati hari ini. Kaisar Agung dari keluarga Hang acuh tak acuh terhadap kata-katanya, dan pedangnya terus-menerus memenggal kepalanya. Di hadapan dua pria kuat di level yang sama, Kaisar Agung dari keluarganya dikalahkan sama sekali dan langsung jatuh ke arah angin. Tidak baik. HENGJIA, kamu tercela. Orang-orang dari keluarga He meraung dan terlihat sangat jelek dan khawatir. Jika kaisar dari keluarga He jatuh, itu benar-benar bencana bagi keluarga. Tanpa kaisar, mereka tidak akan bisa melawan keluarga HENGJIA. Mereka akan dihancurkan oleh keluarga HENGJIA. Keluarga Hejia, yang telah meninggal selama bertahun-tahun tanpa akhir, akan dimusnahkan menjadi abu. Tidak ada penipuan dalam perang, aku tidak tahu. Yang kuat dari keluarga Hang mencibir dan sangat gembira. Mereka berharap kaisar mereka dapat membunuh kaisar dari keluarganya. Kemudian, kekuatan keluarga Hang mereka akan semakin kuat di masa depan. Kami semua menatap Gunung Tiandi dengan gugup. Jika ada kaisar agung yang jatuh, itu akan melibatkan banyak orang. Itu bisa membuat pola kota Tiandi berubah drastis. Heji Adadi mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi di hadapan pengepungan dua kaisar besar, dia benar-benar tak terkalahkan. Segera setelah itu, kaisar dari keluarga He dipukul oleh Kaisar Dalao Tianzong. Tubuhnya bergetar, wajahnya memerah, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Sua. Pedang pertempuran Kaisar Agung HENGJIA dipotong, dan dia menghindari bahaya. Membunuh. Kaisar Agung HENGJIA meraung, dan teknik pedangnya menjadi semakin cepat. Heji Ada terluka dan semakin sulit untuk melarikan diri. Puff. Beberapa langkah lagi, kaisar dari keluarganya tidak melarikan diri. Dadanya dipotong oleh Kaisar Agung HENGJIA. Luka pedang panjang muncul, dan seluruh tubuh hampir terbelah dua. Darah Kaisar Agung memercik ke seluruh puncak Gunung Tiandi. Kaisar Agung dari keluarga He meraung dan ingin mundur, tetapi jalan kembali diblokir oleh kaisar.
Dia meraung, dia tidak mau. Jika bukan Gunung Tiandi, semua yang mereka miliki akan ditekan. Jika kedua Kaisar Agung bergandengan tangan di luar Gunung Tiandi, mereka mungkin tidak dapat tinggal di sini dan melarikan diri dengan pencapaiannya. Tapi ini Gunung Tiandi, jadi berbeda. Dia mengerti bahwa dia telah terjebak dalam sebuah plot. Itu jelas konspirasi pihak lain untuk berperang melawan Kaisar HNGJIA di Gunung Tiandi. Kaisar Agung, orang-orang di keluarganya berteriak dengan sedih dan ketakutan. Benarkah hari ini, Kaisar Agung dari keluarganya akan jatuh di sini? Dan orang-orang dari keluarga Han sangat gembira. Tetapi pada titik ini, perubahan mendadak muncul. Bersenandung. Gunung Tiandi, tiba-tiba dan bergetar keras, kecemerlangan terang tak berujung, berdifusi keluar. Ledakan, ledakan. Kemudian, terjadi ledakan yang luar biasa dari Gunung Tiandi, dengan puing-puing berhamburan. Apa yang sedang terjadi? Banyak wajah orang berubah sangat. Mengapa Gunung Tiandi tiba-tiba berubah? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu darah Kaisar Agung, diserap oleh Gunung Tiandi. Karakter dalam gemuruh kekaisaran yang sebenarnya. Mereka memiliki mata yang tajam dan indera yang tajam. Bahkan jika mereka jauh dari satu sama lain, mereka juga menemukan ini. Orang-orang terkejut karena darah Kaisar. Tapi darah Kaisar Agung, mengapa Gunung Tiandi berubah? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, di pegunungan langit dan bumi, 3 nafas yang mengerikan keluar. Itu adalah nafas dari 3 Kaisar Agung. Sebelumnya, nafas Kaisar Agung benar-benar ditekan oleh Gunung Tiandi, tetapi sekarang, tampaknya Gunung Tiandi telah kehilangan efek penekannya. Keluar dari sini. Dengan raungan Kaisar Agung, kekuatan mengerikan pecah dan langit luas langsung terbelah. Di langit, ada celah ruang yang tidak diketahui. Heiji Adadi, tubuhnya menjadi cahaya pisau, langsung ke celah angkasa. Jangan pergi. Kaisar Agung HNGJIA dan Kaisar Tianzong dari dalam mengejar Kaisar Hejia dan bergegas ke celah angkasa. Tiba-tiba, ruang hampa di celah angkasa pecah menjadi gelombang yang mengerikan. Ledakan. Gunung Tiandi, getarannya berlanjut, kemuliaan semakin cerah, akhirnya, kecemerlangan itu memadatkan sosok. Sosok berjubah putih ini terlihat sangat muda, seperti pemuda berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah pria bertubuh besar, wajah tampan, dan memiliki potensi untuk menelan dunia. Dia hanya berdiri di sana seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Surga. Kaisar surga, apakah ini Kaisar surga? Suara banyak orang bergetar. Mendesis. Celah angkasa muncul lagi, dan sosok Kaisar Agung HNGJIA muncul. Wajahnya sedikit suram. Saat ini, dia juga terlihat terkejut melihat bayangan kosong Kaisar surga di atas Gunung Tiandi. Kemudian, di sampingnya, Kaisar Agung Dalau Tianzong juga muncul. Mendesis. Di kejauhan, ruang berfluktuasi, dan kaisar dari keluarganya juga muncul di sana. Bab 1931. 3 kaisar besar muncul. Jelas bahwa sebelum Kaisar HNGJIA dan Kaisar Tianzong dari Dalau tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah penindasan Gunung Tiandi hilang, di dunia luar, sangat sulit bagi 2 kaisar dengan level yang sama untuk membunuh yang lain, kecuali perbedaan kekuatannya terlalu besar. Melihat bahwa kaisar dia baik-baik saja, semua orang di keluarga dia menarik napas panjang dan menurunkan hati mereka. 3 bayangan besar ki di langit. Bayangan kosong Kaisar surga. Kaisar Agung dari keluarga Han membuka mulutnya, wajahnya bermartabat, tetapi dia penuh dengan harapan. Pada saat ini, Luming dan langit mereka, gelombang ruang, sesosok muncul dari udara tipis. Luming dan yang lainnya terkejut bahwa pria ini adalah Kaisar Wuxiang dari Yuan Shan Yuan. Para guru dan murid Yuan Shan Yuan baru saja akan memberi hormat. Kaisar Wuxiang melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak perlu bersikap sopan. Pada saat ini, sosok di langit menjadi semakin kokoh, dan orang-orang terkejut. Apakah Kaisar surga akan bangkit kembali? Ataukah hanya kesan yang ditinggalkan oleh Kaisar surga ketika dia tutup di sini? Orang-orang di dalam hati mereka berspekulasi bahwa kejadian hari ini telah melebihi ekspektasi. Sua. Pada saat bayangan Kaisar Tiandi mencapai titik ekstrim, sosoknya tiba-tiba terbang menuju Gunung Tiandi dan menghilang. Ledakan. Saat berikutnya, raungan yang mengejutkan, seluruh Gunung Tiandi, benar-benar langsung terbuka. Gunung Tiandi yang megah langsung meledak, dan kemudian, di bawah Gunung Tiandi, seberkas cahaya menerobos langit. Itu, bunga. Seseorang berseru. Di kaki Gunung Tiandi, ada kolom cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Di antara pilar cahaya, ada sekuntum bunga yang muncul. Bunga ini sepertinya tidak mekar penuh, tapi terlihat seperti bunga teratai. Orang-orang terkejut. Bagaimana situasinya?
Bunga ini adalah bayangan, bukan substansi. Kamu lihat, ada gua di bawah, jauh ke bawah. Perubahan Gunung Tiandi membuat keempat sisinya berisik. Lu Ming memusatkan perhatian padanya. Benar saja, bunga di langit bukanlah benda padat, melainkan bayangan yang diproyeksikan keluar. Di bagian bawah Gunung Tiandi asli, ada sebuah gua, dan kolom cahaya keluar dari gua. Apakah ada harta karun di gua itu? Gunung Tiandi telah ditekan pada harta ini. Memikirkan hal ini, banyak orang memiliki mata yang panas. Jika itu adalah harta yang bahkan Kaisar anggap sangat penting. Bahkan Kaisar Agung pun tidak tenang. Dalam sekejap, 4 orang, termasuk Kaisar HNGJIA, Kaisar Daluo Tianzong, Kaisar Hejia dan Kaisar Wuxiang, muncul di langit di atas gua pada saat yang bersamaan. Kaisar Agung HNGJIA melirik kaisar keluarganya dengan dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gunung Tiandi hancur berkeping-keping dan kehilangan penindasan Gunung Tiandi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Kaisar Agung dari keluarganya. 4 Kaisar Agung melihat ke bawah ke gua di bawah, lalu ekspresi terkejut di wajah mereka. Orang lain gatal tak tertahankan, bahkan Kaisar Agung menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang ada di bawah gua? Orang ingin melihatnya secara langsung, tetapi tidak ada yang berani pergi ke sana. Jika Kaisar marah, hanya ada satu cara untuk mati. Ini adalah dunia yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga. Itu milik keluarga HNGJIA aku. Silakan pergi. Mata keluarga Han tertuju pada Kaisar dari keluarganya dan Kaisar Wuxiang. Konyol, tidak diketahui apakah ini ditinggalkan oleh Kaisar Surga, dan bahkan jika ditinggalkan oleh Kaisar Surga, apa hubungannya dengan keluarga Han kamu? Jangan katakan bahwa kamu adalah keturunan dari Kaisar Surga, itu adalah keturunan Kaisar Surga. He Jiada mencibir. Apa maksudmu? Ada cahaya dingin di mata Kaisar Han. Sangat sederhana, tempat ini, kalian keluarga Han tidak bisa menelannya. Kaisar dari keluarganya berkata dengan dingin. Kemudian dia memandang Siang Wuxiang dan berkata, Wuxiang, bagaimana menurutmu? Kaisar Surga telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang bisa dikatakan dengan jelas. Oleh karena itu, mereka yang ditakdirkan untuk mengetahui apa yang ditinggalkan Kaisar. Kaisar Wuxiang berbicara. Maknanya sangat sederhana, bertahun-tahun setelah jatuhnya Kaisar Surga, apakah HNGJIA adalah keturunan Tiandi? Siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas? Di masa lalu begitu lama, harta karun Kaisar Surga harus diketahui oleh mereka yang ditakdirkan. Kaisar Agung HNGJIA terlihat sangat jelek, tetapi bahkan jika dia mendapat bantuan dari Dalao Tianzong, bagaimana mungkin dia tidak memberi selamat kepada Kaisar dan Kaisar Wuxiang? Terlebih lagi, halaman suci Yuanshan didirikan oleh 3 Kaisar Agung. Sekarang kaisar lainnya belum muncul, yang membuatnya sangat ketakutan. Maka itu tergantung pada kemampuan. Kaisar HNGJIA membuka mulutnya dengan dingin, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bergegas ke gua di bawah. Pada saat yang sama, 3 orang, yaitu kaisar dari Kaisar Surga, Kaisar Hejia, dan Kaisar Wuxiang, bergegas ke gua di bawah dan sosok mereka menghilang di dalam gua. Yang lain saling memandang, tetapi keempat kaisar itu jatuh. Kemana yang lain berani pergi, mereka hanya bisa saling menatap dan menunggu. Boom, ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, di gua bawah tanah, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Di sana, seolah angin bertiup tanpa henti, kolom cahayanya lebih terang. Kemudian, keempat sosok itu langsung keluar dari gua. Tidak, sepertinya mereka tidak terburu-buru keluar sendiri. Sepertinya mereka tertiup angin kencang. Orang-orang terkejut. Apa yang ada di dalam gua, bahkan Kaisar Agung, bisa meledak dan masih ada 4 Kaisar Agung. Itu terlalu mengerikan. 4 Kaisar Agung berdiri di langit dengan wajah muram. Setelah beberapa saat, Kaisar Agung HNGJIA tampak tidak rela dan bergegas turun lagi, tetapi setelah beberapa saat, dia masih diledakkan. Kamu, turun dan lihat. Kaisar Agung HNGJIA adalah Kaisar sejati HNGJIA. Kamu datang denganku. Hejia Dadi, melihat kaisar sebenarnya dari keluarga He, Wuxiang Dadi, juga disebut kaisar sebenarnya dari Yuanshan Sheng Yuan. 3 kaisar sejati terbang ke depan dan bergegas ke dalam gua. Tapi segera setelah itu, 3 kaisar nyata yang kuat, seperti 4 kaisar besar sebelum mereka, diledakkan dengan kekuatan. Kemudian, beberapa kaisar besar, dan memanggil kaisar kecil dari kaisar virtual, tetapi masih meledak. Kemudian, dia memanggil beberapa kaisar semu untuk turun, tetapi kali ini, mereka tidak dibombardir, tetapi memblokir kekuatan di bawah. Tampaknya kekuatan di dalam gua akan berubah seiring dengan budidaya mereka yang turun. Semakin kuat kultivasi berlangsung, semakin kuat gua itu. Apa yang ada di dalam gua? Berapa banyak kaisar agung yang begitu memperhatikannya?
Banyak orang yang gatal, dan mereka terus menebak-nebak. Kaisar Agung, tampaknya ada kekuatan di bawah, yang menghalangi kita dan tidak bisa masuk sama sekali. Seorang calon kaisar dari keluarga Han melapor kepada Kaisar Agung dari keluarga HNGJIA, dan semua orang mendengarkan. Teratai ini memiliki 9 kelopak. Setiap kelopak mewakili dunia. Sekarang teratai belum mekar penuh dan belum waktunya untuk masuk. Kaisar Wuxiang membuka mulutnya, dia tidak bersembunyi, suaranya jauh. Semua orang terkejut. Mungkinkah di bawah gua ada dunia kecil? Panggil semua orang kuat di bawah Kaisar Wu dari keluarga Han. Kaisar keluarga Han memberi perintah, lalu melangkah keluar dan pergi dari sini. Bab 1932. Kaisar Agung HNGJIA memerintahkan agar semua orang kuat di bawah Kaisar Wu dari keluarga HNGJIA dipanggil, dan kemudian dia pergi. Belakangan, Kaisar Agung dari keluarga He juga mengeluarkan perintah untuk memanggil orang-orang kuat di bawah Kaisar Wu dari keluarga He, dan kemudian pergi dari sini selangkah demi selangkah. Kemudian, Kaisar Wuxiang dan Kaisar Dalao Tianzong pergi satu demi satu. Pergi dan lihat. Begitu Kaisar pergi, orang lain tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya dan bergegas ke gua. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming dan yang lainnya, juga mengikuti kerumunan, terbang ke langit dan melihat ke bawah. Itu. Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Di bumi, ada sebuah gua yang sangat besar. Aku tidak tahu seberapa dalam itu. Di dalam gua, ada cahaya terang. Di bagian terdalam gua terdapat bunga teratai. Bunga teratai ini masih dalam keadaan kuncup dan belum mekar sempurna. Perhatikan lebih dekat, ada 9 kelopak. Jelas, bunga teratai di langit diproyeksikan oleh bunga teratai ini. Orang tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Kaisar Wuxiang. Teratai memiliki 9 kelopak, mewakili 9 dunia. Sekarang teratainya belum mekar sempurna, jadi belum bisa masuk. Apakah 9 kelopak teratai itu melambangkan 9 dunia? Apakah ini dunia yang ditinggalkan Kaisar? Mereka memikirkannya, tetapi kemudian mereka berpikir bahwa hanya di bawah Kaisar Wu mereka bisa masuk. Aku tidak percaya. Beberapa dari mereka, bahkan yang asli, terbang ke dasar gua. Namun, ketika mereka memasuki gua, tampaknya gua tersebut menghasilkan energi yang mengerikan, dan semuanya meledak. Hanya yang kuat di bawah Kaisar Wu yang dapat menstabilkan tubuhnya. Namun, saat dia mendekati bunga teratai, dia juga dihadang oleh kekuatan yang kuat. Banyak orang turun untuk mencoba, dan hasilnya sama. Saat bunga teratai mekar penuh, kita harus menunggu sebentar. Lu Ming dan yang lainnya tidak turun untuk menjelajah. Kaisar berkata bahwa mereka tidak perlu turun. Mereka hanya harus menunggu. Setelah itu, mereka mengikuti para guru dari halaman suci Yuanshan dan kembali ke halaman suci Yuanshan. Selanjutnya, berita di sini, dengan kecepatan teror, menyebar ke seluruh negeri Yuanshan. Kaisar surga mungkin telah meninggalkan jejak dan mengguncang banyak orang. Satu persatu pasukan yang kuat datang ke kota Tiandi. Kekuatan dari 8 tempat suci lainnya, serta beberapa suku kuno, telah mengirim orang-orang kuat untuk datang. Tanah Suci Bulan Kuno, Istana Phoenix, Shen Xiangzong, Wan Jia, Menara Sirius, orang Jinwu dan sebagainya, semuanya berasal dari yang kuat, dan semuanya dipimpin oleh Kaisar yang sebenarnya, membawa banyak orang-orang kuat di bawah Kaisar Wu, yang mayoritas adalah kuasi Kaisar. Itu mungkin peninggalan yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga. Semua orang menginginkan sepotong kue. Pilihan terbaik adalah menjadi Kaisar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat datang ke kota Tiandi. Dan bunga teratai, seiring berjalannya waktu, perlahan mekar. Sebulan kemudian, ketika bunga teratai akan mekar sepenuhnya, hari ini, daerah ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, sekilas, tidak tahu berapa banyak orang. Di antaranya yang paling banyak adalah Tanah Suci. Keluar dari sini. Sebuah minuman besar terdengar, sekelompok orang yang kuat, menghembuskan nafas yang luar biasa, berguling-guling, sehingga kerumunan mau tidak mau menyingkir. Itu adalah orang-orang dari keluarga Hang. Ratusan orang telah dikirim oleh keluarga Hang, dan pemimpinnya adalah beberapa kaisar sejati yang kuat. Meskipun keluarga Hang mendominasi, banyak orang tidak berani berbicara. Keluarga Hang, tetapi kekuatan Kaisar Agung, siapa yang berani memprovokasi? HNGJIA, ini benar-benar sombong. Suara ketidakpedulian terdengar, dan kemudian, keluarga He juga datang. Mereka mengatakan bahwa keluarga Hang mendominasi, tetapi mereka sendiri hampir sama. Kaisar yang sebenarnya membuka jalan, dan orang banyak menyingkir dengan susah payah. Keluarga Hang dan keluarga He sedang ditarik belati. Kemudian, beberapa orang kuat datang ke tempat itu. Belakangan, beberapa klan kuno yang kuat juga datang ke sini. Dan para guru dari halaman suci Yuanshan, dengan sekelompok Tianjiao muda, juga datang ke sini. Mendesis, mendesis. Tiba-tiba,
Di dekat gua, ruang itu terkoyak, dan beberapa sosok muncul di sana, memancarkan napas teror milik Kaisar Agung. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mundur. Beberapa Kaisar Agung, perhatikan situasi teratai di bawah. Setengah hari kemudian, bunga teratai mekar penuh. Turun. Kaisar keluarga Hang berbicara. Tiba-tiba, orang kuat dari keluarga Hang bergegas turun ke gua. Tentu saja, mereka semua adalah yang kuat di bawah Kaisar Wu. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Zun. Kemudian, anggota keluarga He yang kuat juga bergegas ke gua. Di antara orang kuat Dalao Tianzong, Luming melihat sosok Luo Tianxiong dan Luo Pokong. Ayo pergi juga. Orang-orang dari pasukan lain meraung, lalu berkumpul dan bergegas menuju gua. Beberapa Kaisar Agung tidak berhenti, barisan sosok tidak memasuki gua. Kamu pergi juga. Guru Yuan Shan Seng Yuan memandang Luming dan yang lainnya. Nyatanya, tidak banyak Tian Jiao yang mengikuti Guru Yuan Shan Seng Yuan. Sebagian besar pasukan telah datang, dan Tian Jiao itu telah kembali ke pasukan masing-masing, mengikuti pasukan mereka sendiri dan memasuki gua. Hanya beberapa orang yang masih tersisa di halaman suci Yuan Shan. Luming dan yang lainnya mengangguk dan bergegas ke gua. Gua itu sangat besar sehingga sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah pada saat yang bersamaan, dan sepertinya tidak ramai. Itu. Melihat ke bawah, Luming menemukan bahwa ketika banyak orang mendekati bunga teratai, tubuh mereka akan menyusut dengan cepat, dan kemudian mereka akan bergegas menuju salah satu kelopak, dan tubuh mereka akan menghilang di kelopak. Sepertinya itu acak, bukan kamu bisa pergi ke kelopak mana yang ingin kamu tuju, tetapi ke kelopak secara acak. Banyak orang kuat telah datang dan memasuki kelopak yang berbeda. Tiba-tiba, Luming merasakan krisis. Sua. Cahaya keemasan yang mengerikan menusuk Luming dari sisi kanannya. Mata Luming membeku, kepalan tangan mengarah ke sisi kanan pistol untuk membunuh. Ledakan. Dengan raungan, cahaya keemasan dikalahkan olehnya. Kemudian, Luming melihat sekelompok orang berjubah emas, menatap Luming dengan dingin. Itu master dari klan Jinwu. Di tepi, Huang Ling berbicara. Orang Jinwu. Mata Luming penuh dengan peluang pembunuhan. Ini jelas orang Jinwu yang paling suci dan kuat, dan bahkan Kaisar Semu yang kuat. Orang yang baru saja menyerang Luming adalah orang kuat yang paling suci dan sempurna. Para ahli dari klan Jinwu benar-benar menyerang generasi yang lebih muda. Jika kita ingin bertarung, kita akan bertarung. Di tepi Huang Ling, seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Orang tua ini adalah orang kuat di Istana Phoenix. Istana Phoenix, klan Gajah Dewa, semuanya memiliki ahli untuk datang ke sini, ikuti Luming dan mereka masuk bersama. Luming, bunuh pangeran tertua dari keluarga Jinwu. Akun ini harus dihitung. Aku harap kamu bisa memasuki dunia yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga dan jangan temui kami. Seorang lelaki kuat dari klan Jinwu berkata dengan dingin. Kuharap dia sangat beruntung sepanjang waktu. Suara acuh tak acuh lainnya terdengar, bukan dari orang Jinwu, tapi dari kekuatan lain. Orang-orang dari semua keluarga. Di dekatnya, ada kekuatan yang kuat seperti menara Sirius, semuanya memandang Luming dengan dingin, penuh dengan peluang pembunuhan. Bab 1933. Kamu, aku melihat satu, bunuh satu. Luming juga acuh tak acuh dan melihat para ahli menara Jinwu, Wan Jia dan Sirius. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat siapa yang mati. Seorang master dari klan Jinwu berbicara dengan dingin. Kemudian sekelompok orang mempercepat kecepatan mereka dan bergegas ke bawah. Kekuatan lain, juga, mengalir ke kelopak yang berbeda. Namun, Luming memperhatikan satu hal, yaitu 9 kelopak, salah satunya, dari awal hingga akhir, tidak ada yang masuk. Sepertinya hanya 8 kelopak yang bisa masuk. Segera, Luming dan yang lainnya berada di dekat teratai. Saat mendekati teratai, kekuatan yang kuat bekerja pada mereka. Gaya ini adalah sejenis gravitasi, yang sangat kuat dan sulit dilawan. Tubuh mereka masing-masing diarahkan ke kelopak yang berbeda. Qiu Yue, Luo Tianyi, Huang Ling, Huang Li dan lainnya dipisahkan dari Luming dan masuk ke dalam kelopak yang berbeda. Sua. Luming, bagaimanapun, jatuh ke arah salah satu kelopak. Kakak Luming, aku ingin bersamamu, Jojo. Suara cincin gelembung, di awalnya terbang ke kelopak lain, tetapi gelembung itu menerapkan hukum ruang dan waktu, tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu gravitasi, bergegas ke Luming, dan kemudian, bersama dengan Luming, jatuh ke dalam kelopak. Luming merasakan pusaran langit dan bumi. Saat berikutnya, dia muncul di hutan lebat. Bubble, hilang. Luming melirik dan menemukan bahwa gelembung itu tidak ada. Luming berspekulasi bahwa memasuki dunia kelopak, itu akan muncul secara acak di tempat yang berbeda. Tempat apa ini? Terbang ke udara dan lihatlah. Luming berpikir, bangkit dari langit dan terbang ke langit.
Begitu dia terbang ke langit, Luming tertegun. Dia menemukan bahwa ada banyak sosok di langit. Jelas, itu adalah orang yang sama yang datang dari luar. Ini, sebuah pulau. Kemudian, Luming melihat ke bawah. Berdiri di ketinggian puluhan ribu meter, kamu dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah mereka ada sebuah pulau, dan di belakang pulau itu ada laut yang tak terbatas. Sua, Sua. Tepat pada saat ini, Luming dikelilingi oleh beberapa sosok, dikelilingi oleh nafas yang kuat dan mengerikan. Hahaha, Luming, aku tidak menyangka kamu dan kita berada di wilayah yang sama. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak dan sangat mematikan. Pria ini adalah orang kuat dari klan Jinwu dan seorang kaisar semu. Di tepi, orang lain, bukan Jinwu, melihat nafas, dari menara Sirius, Wanjia, Zijizong. Ada total 5 orang, 2 puncak suci, 2 orang suci yang sempurna, dan 1 menjadi kaisar. Sangat menarik bahwa beberapa orang tua benar-benar berurusan dengan generasi yang lebih muda. Ini sangat menarik. Di sekitar, orang lain melihat Luming satu demi satu. Namun, tidak ada yang mengenali Luming. Orang-orang yang datang ke sini kali ini semuanya adalah kaisar yang paling suci, semu, dari tempat suci yang berbeda dan kekuatan yang berbeda. Beberapa dari mereka pernah melihat Luming. Secara alami, tidak satu pun dari orang-orang ini yang pernah melihat Luming. Seorang pemuda, yang juga masuk ke sini, berada di luar kemampuannya. Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan membelai janggutnya yang panjang. Dia adalah sosok di ranah kaisar semu. Kali ini, hampir semua orang yang memasuki dunia teratai berasal dari tanah suci, dan banyak yang akan menjadi kaisar. Seorang pemuda juga ingin masuk untuk memperebutkan harta, bukan apa yang bisa dia lakukan di luar kemampuannya. Bagus. Mata Luming menyapu dan dia berbicara dengan lemah. Bagus. Orang-orang kuat Jinwu tertegun. Bagus kalau kamu datang dan mati sendiri. Luming menambahkan. Hahaha, kita akan mati. Anak muda benar-benar tidak mengerti kerendahan hati sama sekali. Lalu aku akan melihat bagaimana kamu membunuhku. Seorang master dari seluruh dunia tertawa. Dia memiliki kultivasi yang paling suci dan sempurna. Di sekujur tubuhnya, ada lubang di tubuhnya. Ada tentara suci terbang keluar terus-menerus. Semangat prajurit perang yang mengerikan berkumpul dan datang untuk membunuhnya. Rahasia 10.000 tentara, kamu tidak bisa berlatih dengan baik. Luming membuka mulutnya dengan dingin, dan pedang prajurit paling suci muncul di tangannya. Dia memotongnya. Moral para prajurit para ahli dari seluruh dunia runtuh. Cahaya pedang terus menebas. Puff. 10.000 master tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka langsung terbelah menjadi 2 bagian oleh pedang Luming dan jatuh di sini. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan para prajurit suci dan cincin penyimpanan para penguasa di seluruh dunia. Bagaimana mungkin? Yang lain terkejut dan pupil mata mereka melebar tajam. Pria kuat yang sempurna dibunuh oleh Luming dengan pedang. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Klan Jinwu, orang kuat menara Sirius, menghirup udara sejuk dan terlihat luar biasa. Berapa lama Luming mampu membunuh orang yang paling suci dan sempurna? Kecepatan kemajuan ini luar biasa. Di sekitar, orang-orang dari pasukan lain juga terpana. Sangat muda, sangat kuat, siapa pria ini? Apakah itu Yuan Shansheng Yuan, Tian Jiao yang tak tertandingi? Orang-orang itu membicarakannya, dan tidak berani meremehkan Luming lagi. Bergandengan tangan dan bunuh dia. Orang-orang kuat dari klan Jinwu banyak minum. Di atasnya, sungai hukum muncul, menyatu menjadi serangan yang mengerikan dan membunuh Luming. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya juga melancarkan serangan terhadap Luming. Pedang di tangan Luming terbang keluar dan berubah menjadi pedang cahaya kehancuran untuk membunuh segalanya. Puff. Seorang master dari puncak suci tertinggi tertusuk di kepala oleh cahaya pedang Luming. Kemudian, Luming menjalankan penjara Tiamong, dan tinjunya terus-menerus meledak. Potongan prasasti penjara muncul, dan ditindas oleh publik. 2 orang suci yang tersisa, di bawah penindasan gambar virtual tablet penjara, memiliki sedikit perlawanan. Mereka bergabung satu demi satu, dan tubuh mereka terkoyak. Hanya calon kaisar yang bisa melawannya. Ledakan, ledakan. Kaisar menjadi Jin dan Wu, sungai hukum berubah menjadi api teror. Beberapa hari besar muncul, dan bayangan kosong prasasti Zenyu meledak. Tapi tubuhnya bergetar, dan dia terus mundur, matanya penuh keterkejutan. Dia adalah seorang kaisar untuk menjadi. Dia memahami semacam hukum ke tingkat yang sempurna, membentuk sungai hukum, dan melangkah ke ranah kaisar Wu dengan satu kaki. Dengan pencapaiannya seperti ini, dia tidak hanya tidak menekan Luming, tetapi juga membuat sungai hukumnya memiliki perasaan yang samar-samar akan dilanggar. Bagaimana binatang kecil ini bisa begitu kuat dalam pertempuran?
Jin Wuzunti menarik napas dingin dan tiba-tiba berbalik dan lari. Dia punya firasat jika dia terus bertarung, dia akan jatuh di sini. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Kekacauan merampas jari. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan dia mengulurkan tangan, menghadap kehampaan, sedikit lebih tinggi di udara. Tinggi di langit, angin dan awan berkumpul bersama, dan jari besar terbentuk dan pergi untuk menekan Kaisar Jin Wuzun. Jin dan Wu akan menjadi kaisar meraung dan berubah menjadi Noumenon. Sayap mereka terbentang dan lebarnya ratusan meter. Hukum kekacauan adalah yang terkuat. Ledakan. Setelah raungan sengit, Kaisar Jin Wu mendengus, dan tubuhnya seperti cangkang, menghantam pulau itu. Bab 1934. Jin Wuzundi, yang dirampok oleh Luming dengan kekacauan, meluncur dari pulau itu. Tubuhnya yang besar menghancurkan pulau itu menjadi lubang besar selebar beberapa kilometer. Sua. Saat berikutnya, Jin Wuzundi bergegas ke langit, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, dia ketakutan. Dia menemukan bahwa dia sama sekali bukan lawan Luming. Pukulan barusan, sungai hukumnya, langsung ditembus, dan dia terluka parah. Vitalitas Kaisar benar-benar ulet, tetapi dia akan mati hari ini. Luming berbicara dengan dingin dan bergegas keluar seperti kilat, mengejar Kaisar. Kultivasi Luming saat ini telah mencapai pencapaian paling suci. Dengan memperdalam kekacauan dan perampokan, kekuatan tempurnya menjadi semakin kuat. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bertarungnya, dia dapat dengan mudah membunuh calon Kaisar, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mudah. Kekuatan bertarung Kaisar menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, itu hanya sedikit lebih banyak usaha. Kecepatan Luming luar biasa, dan dia sangat dekat dengan Jin Wuzundi. Kekacauan merampok jari. Saat mendekati jarak tertentu, Luming sekali lagi menampilkan jari perampok yang kacau. Jari perampok besar yang kacau, seperti jari dewa, ditekan dari langit, dan pemandangannya sangat menakjubkan. Kaisar Jin Wuzun seperti lalat. Dia tidak bisa lepas dari kekacauan. Dia hanya bisa meledak dan melawan. Tapi kekacauan merampok mengacu pada pukulan, dia berteriak, dan terlempar dari pulau, langit penuh dengan emas dan bulu hitam. Kali ini, Luming tidak akan membiarkan pihak lain kabur. Dia muncul di langit Jin Wuzunti. Dia memiliki senjata panjang prajurit suci tingkat tertinggi di tangannya. Dia menyelam dan membunuh Kaisar dengan kombinasi manusia dan senjata. Kaisar Jin Wuzun berjuang mati-matian, penuh kengganan, tetapi hasilnya hancur. Puff! Tombak itu menembus kepala Kaisar Jin Wuzun dan memusnahkan jiwanya. Seorang kaisar yang akan dibunuh oleh Luming. Persegi, mata orang lain sangat bermartabat, ini adalah bintang jahat, bahkan kaisar pun bisa membunuh, terlalu menakjubkan. Dia menggunakan hukum kekacauan. Aku tahu siapa dia, dia adalah Luming, putra kekacauan. Seseorang berseru dan mengenali Luming. Itu dia. Kudengar dia ada di halaman suci Yuanshan, tapi dia adalah orang yang memicu badai. Dia mencabut pedang Kaisar Surga dan bersatu dengan raja-raja untuk berperang melawan Sungai Singsing. Nanti, dia menciptakan Liga Naga di halaman suci Yuanshan. Itu dia, pantas saja dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Suara kejutan terdengar. Meski kebanyakan orang belum pernah melihat Luming, banyak orang pernah mendengar nama Luming. Halaman suci Yuanshan, yang mengumpulkan Tianjiao terkuat di seluruh wilayah Yuanshan, telah menarik banyak perhatian. Beberapa talenta yang kuat di dalamnya telah diperhatikan oleh banyak kekuatan. Lagi pula, jika para jenius ini tidak mati, mereka akan menjadi tokoh yang mendominasi di Yuanshan. Luming menyingkirkan cincin Jin Wuzundi dan yang lainnya, lalu terbang melintasi pulau. Berkeliling dan awasi kalian semua. Pulau ini tidak kecil luasnya, tetapi bagi Luming, tidak butuh waktu lama untuk mengunjunginya. Setelah terbang berkeliling, Luming tidak bertemu dengan seorang kenalan. Sepertinya hanya sebagian kecil dari orang yang memasuki dunia kelopak yang muncul di pulau ini, yang lain seharusnya ada di tempat lain. Luming merenung. Luming menemukan bahwa pulau itu, dan tidak ada yang hidup, adalah hutan lebat, ada beberapa monster yang bertahan hidup. Sepertinya jika kamu ingin tahu tentang dunia, kamu harus pergi dari sini dulu. Aku tidak tahu apakah ada orang yang hidup di dunia ini. Imajinasi Luming, lalu terbang ke kejauhan, terbang ke lautan luas. Dunia teratai, yang syarat debu di bawah Gunung Tiandi, harus terkait dengan Kaisar. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa harta peninggalan Kaisar, itu benar-benar peluang besar. Orang lain di sekitar pulau juga telah meninggalkan pulau itu, terbang ke laut tanpa batas. Metode Luming diubah menjadi sinar cahaya, dan kecepatannya luar biasa. Dia terbang melintasi laut. Selama periode ini, dia melihat ada hewan laut yang sangat besar di laut, tetapi sebagian besar pencapaiannya tidak tinggi. Luming telah melihat salah satu hewan laut terkuat, dan dia tahu budidaya tanah suci.
Aku tidak tahu apakah Luming beruntung atau tidak. Dia terbang jauh-jauh dan tidak melihat pulau berikutnya. Dunia lebih besar dari yang dibayangkan Luming. Luming telah terbang selama 7 hari. Aku tidak tahu berapa mil yang telah dia tempuh. Pada saat ini, mata Luming berbinar dan sebuah pulau besar muncul di depannya. Dari kejauhan pulau ini sangat megah, jauh lebih besar dari pulau sebelumnya. Luming terbang menuju pulau itu. Saat dia mendekat, Luming mendengar arah, dan teriakan keras datang. Seseorang. Mata Luming berbinar dan terbang menjauh. Segera setelah itu, dia melihat sebuah tanah terbuka. Ada pasukan, menunggangi binatang aneh, berlari di bumi, agung, bumi terus berguncang. Kebanyakan dari mereka adalah penanaman roh, dan beberapa adalah penanaman Kaisar Wu. Segera setelah pengetahuan spiritual Luming tersapu, dia menemukan kultivasi umum dari sersan militer ini. Puluhan ribu pasukan, berlari bola-balik di tanah terbuka, berpotongan satu sama lain, berkumpul menjadi naga dan meraung ke langit. Dari pengalaman Luming, tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah pasukan yang sedang berlatih. Luming berjalan-jalan di kehampaan dan melihat sekeliling dan menemukan sebuah kamp militer besar di dekatnya. Berhenti, siapa kamu? Tiba-tiba, sebuah minuman besar, beberapa sosok, muncul di depan Luming, menghalangi jalan Luming. Hadirin sekalian, aku lewat, mencari informasi. Luming mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Untuk menanyakan berita, aku pikir kamu adalah mata-mata. Datang dan bawa dia ke Tuan Yan. Seorang pria parubaya dengan wajah muram dan lambaian tangannya, beberapa sosok berbaju besi maju ke depan untuk mengepung Luming di tengah. Peluang pembunuhan dingin mencakup Luming. Luming diam-diam menggelengkan kepalanya. Pencapaian orang-orang ini hanya sekitar 7 tingkat Kaisar Wu. Luming dapat membunuh mereka dengan bergerak dan berpikir. Orang-orang ini berkultivasi rendah dan tidak mengancam aku. Mengapa kamu tidak bertemu dengan Tuan Yan dan menanyakan tentang situasi dunia? Luming mengubah ide di dalam hatinya, dan tanpa perlawanan, dia berkata, aku akan pergi bersamamu. Ambil. Dengan lambaian tangannya, pria parubaya itu pergi lebih dulu. Segera, mereka sampai di barak, ke tenda tentara yang besar. Ada beberapa sosok berdiri di kedua sisi tenda tentara. Kesadaran spiritual Luming menyapu dan menemukan bahwa mereka semua memiliki kultivasi setengah orang suci, dan bahkan satu telah mencapai kultivasi Xiao Cheng, orang bijak dari dinasti Ming. Di bagian atas tenda militer, ada seorang pemuda dengan pakaian bagus. Matanya dingin dan arogan, menghadap Luming. Tuan Muda Yan, pria ini tiba-tiba masuk ke kamp militer. Aku curiga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh negara lain. Jika kamu ingin memata-matai situasi militer kita, aku akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada Tuan Muda. Pria parubaya itu dengan hormat memberi hormat kepada pemuda itu dengan sikap rendah hati. Bab 1935. Tuan Muda berbaring miring, mengambil segelas anggur dan menyesapnya. Kemudian dia melirik Luming dengan santai dan berkata, karena dia adalah mata-mata, mengapa kamu membawanya ke sini? Hentikan. Lalu dia melambai sesuka hati. Ya. Pria parubaya itu menerima perintah dan berjalan menuju Luming dengan mata dingin. Tunggu sebentar. Luming membuka mulutnya. Orang-orang ini tidak bisa tidak mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Biarkan pria parubaya itu berhenti, dengan dingin menatap Luming, berkata, nak, apa lagi yang harus kamu katakan? Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku bukan mata-mata. Aku kebetulan lewat dan ingin menanyakan sesuatu tentang itu. Luming menjelaskan tanpa daya. Omong kosong, seluruh kerajaan Mingyan, yang tidak tahu bahwa ini adalah tempat di mana pasukan Shen Jiao ditempatkan. Konyol kalau kamu bilang lewat sini. Pria parubaya minum dingin. Dengan mata-mata, omong kosong apa? Serat ke bawah dan potong. Di atas, Tuan Muda Yan sedikit tidak sabar. Di kedua sisi, beberapa lainnya, dengan senyum tipis di wajah mereka, menatap Luming. Itu semacam ekspresi yang tinggi di atas, seperti melihat semut mol. Wajah pria parubaya itu segera berubah, wajahnya menunjukkan warna yang ganas, dan berkata, nak, berlututlah untukku. Begitu dia melangkah keluar, dia muncul di samping Luming. Cakarnya seperti cakar elang dan diikat ke bahu Luming. Luming tidak mengelak, berdiri di sana tanpa bergerak. Cakar pria parubaya itu, dengan akurat menggenggam bahu Luming, kekuatan agung meledak ke tubuh Luming, mencoba membuat Luming berlutut. Namun, Luming tidak bergerak, bahkan wajahnya pun tidak berubah. Wajah lelaki tua itu berubah. Dia merasa seolah-olah cakarnya ada di sepotong besi. Berlutut. Raungan setengah baya, rambut panjang terbang, pakaian melotot, akan menjadi kaisar bela diri 9 kultivasi berat, operasi yang ekstrim, kekuatan besar, terus-menerus masuk ke tubuh Luming. Tapi Luming masih berdiri di sana, tak bergerak.
Hanya Wu Huang Jiuchong, penglihatan Luming tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak bisa berkultivasi. Bahkan jika Luming berdiri di sini dan membiarkan pihak lain membunuhnya, pihak lain tidak dapat menggerakkan rambutnya. Bagaimana dia bisa mengguncang tubuhnya? Di atas tenda tentara, Tuan Muda Yan berhenti minum dan menatap Luming dengan heran. Beberapa orang di kedua sisi tenda tentara juga memandang Luming dengan heran. Bisa dalam kekuatan karakter Wu Huangjiu, tidak bergerak, tubuh seperti Sensan, kultivasi tidak lemah. Kamu binatang kecil, berlutut. Pria parubaya itu meraung, wajahnya memerah dan meraung. Di depan Tuan Yan, dia bahkan tidak bisa membuat Luming berlutut. Ini pasti akan meninggalkan kesan buruk padanya. Ini terkait dengan masa depannya. Dia ingin menghancurkan Luming. Menarik, Liu Kuan, silakan mundur. Tuan Muda Yan melambaikan tangannya. Pria parubaya, Liu Kuan, menatap Luming dengan tatapan membunuh dan mundur dengan kebencian. Tampaknya kamu memiliki beberapa keterampilan. Sekarang berlutut dan balas. Ceritakan asalmu lagi. Aku mungkin bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Tuan Muda Yan berbicara dengan ringan. Itu masih penuh, seolah-olah meninggalkan Luming dengan seluruh tubuh adalah hadiah yang bagus untuk Luming. Luming sedikit mengernyit dan berkata, aku hanya lewat sini untuk meminta beberapa informasi. Karena tidak populer di sini, selamat tinggal. Ketika Luming Yan selesai, dia akan berbalik dan berjalan mundur. Berani. Lancang. Tidak tahu anjing superior dan inferior, di depan Tuan Muda Yan, kembalikan sikap ini, cepat berlutut. Orang-orang di kedua sisi tenda tentara banyak minum, dan nafas yang kuat menyelimuti Luming. Tapi Luming sepertinya tidak mendengarnya. Dia terus berjalan keluar. Di atas tenda tentara, wajah Tuan Muda Yan muram. Luming, yang berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu, benar-benar bingung. Bawa dia, jangan bunuh dia, patahkan anggota tubuhnya. Tuan Muda Yan berkata dengan dingin. Ya. Di kedua sisi tenda, beberapa setengah orang suci menerima perintah dan mengepung Luming dalam sekejap. Nak, segera berlutut, bersujud untuk menguasai Yan, mengakui kesalahannya, dan kemudian meninggalkan kultivasinya. Mungkin Tuan Muda Yan akan berbaik hati untuk menyelamatkanmu dari seekor anjing. Liu Kuan berteriak lagi. Luming mengerutkan kening lagi. Awalnya, orang-orang ini tidak memperhatikan penglihatan Luming sama sekali, karena dia terlalu lemah. Luming terlalu malas untuk melihat mereka semua. Tapi di sisi lain, selangkah demi selangkah, biarkan Luming sedikit tidak senang. Nak, jangan berlutut. 1,5 orang suci harus mulai minum. Hentikan. Saat ini, minuman dingin terdengar, dan kemudian, di luar tenda tentara, datanglah sekelompok orang. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda. Wanita ini, sangat cantik, mengenakan baju besi merah api, akan memiliki sosok cekung dan cembung, menonjolkan secara tajam dan jelas. Apalagi dia sangat heroik, dia benar-benar berbeda dari wanita yang ditemui Luming. Di belakang wanita muda itu, ada 4 pria kuat yang mengikutinya, satu demi satu, penuh dengan roh jahat. Jelas, mereka adalah prajurit yang berpengalaman. Melihat wanita ini, setengah orang suci semuanya mengubah wajah mereka dan membungkuk untuk memberi hormat. Aku telah melihat Marsekal Tianjiao. Mundur. Mata wanita muda itu seperti kilat, menyapu beberapa orang setengah suci. Beberapa orang setengah suci menunjukkan pandangan bingung dan memandang Tuan Yan. Tuan Muda Yan melambaikan tangannya, dan beberapa setengah orang suci mundur. Tianjiao, ini dia. Tuan Muda Yan tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya. Yan Song, ini pasukan Shen Jiao kita. Kualifikasi apa yang harus kamu bunuh di pasukan Shen Jiao kita? Mata wanita muda itu cerah dan tatapannya tegang. Mata Yan Song menunjukkan jejak kesuraman, tetapi saat berikutnya, dia juga menunjukkan senyuman, dan berkata, Tianjiao, pria ini adalah mata-mata. Dia memata-matai situasi militer di sini. Aku tidak memberitahu kamu. Aku akan menyeretnya keluar dan membunuhnya. Mengintai. Wanita muda itu menatap Luming dengan jejak pembunuhan di matanya. Aku bukan mata-mata, aku kebetulan lewat. Luming mengadakan pertunjukan. Cengeng, tetapi juga berani menyesatkan, tidak tahu bagaimana cara mati. Tianjiao, aku membiarkan orang memotong orang ini terlebih dahulu, dan kemudian berbicara denganmu secara detail. Yan Song berteriak. Segera, setengah orang suci maju untuk menjatuhkan Luming. Hentikan. Wanita muda itu melambaikan tangannya dan berkata, karena ini mata-mata, aku harus menginterogasi lebih banyak. Kalian semua harus mundur. Ya. 4 pria kuat yang datang bersama wanita muda itu membungkuk. Dan kamu. Wanita muda itu menatap Yan Song. Tianjiao, pria ini memiliki beberapa prestasi. Aku tidak yakin meninggalkanmu sendirian. Kata-kata longgar.
Jika dia bisa membunuhku, apa gunanya kamu tinggal? Wanita muda itu berkata bahwa dia sangat percaya diri. Dia adalah pemimpin pasukan Tianjiao dan dewa perang wanita termuda di negara bagian Yan dari dinasti Ming. Jika dia kalah, apa gunanya Yan Song bertahan? Wajah Yan Song jelek, dan akhirnya dia menyapu Lu Ming dengan tatapan dingin dan pergi bersama orang-orang itu.